wanita ini berada di pusat perbelanjaan, bertemu dengan mantan suaminya yang selingkuh dan sahabatnya sedang mengajak anak perempuan yang telah ia besarkan dengan susah payah berjalan-jalan. Dia dengan marah memarahi sahabatnya sebagai rubah jahat yang menghancurkan keluarganya. Siapa sangka putrinya malah membela rubah jahat itu, memanggilnya Mama dengan akrab. Hai TAM, 33 tahun, beberapa tahun lalu diusir dari rumah oleh mantan suaminya yang seorang bajingan dan sahabatnya yang bersekongkol. Ia membawa seorang putra dan seorang putri tinggal di sebuah kamar sewaan. Untuk menghidupi anak-anaknya, ia mencari nafkah dengan membuka toko roti. Untungnya, bibi yang membesarkannya sejak kecil selalu tinggal bersamanya, membantunya merawat anak-anak. Ia dan bibinya seperti ibu dan anak sekaligus teman, ia memanggil bibinya, Kakak Le, dengan akrab. Pada hari ini, Bibi Le menemukan bahwa putri Hai TAM, Daimi, dalam kondisi tidak biasa, tidak hanya berbicara dengan tajam tetapi juga mengunci diri di ruang belajar. Gadis itu di dalam sedang melakukan panggilan video, tertawa dan berbicara dengan orang lain. Hai TAM segera menghubungi guru wali kelas Daimi untuk menanyakan situasi Daimi di sekolah. Tak disangka, ia mengetahui bahwa hari ini ada pertemuan orang tua murid, tetapi Daimi tidak memberitahunya. Untuk mencari tahu penyebabnya, Hai TAM diam-diam pergi ke sekolah Daimi. Siapa sangka, ia melihat mantan suaminya, Qian Hao, duduk di samping Daimi, dan Daimi sedang membacakan esai dengan tema ayahku. Pertemuan orang tua murid selesai, Hai TAM diam-diam mengikuti ayah dan anak itu ke restoran. Tepat pada waktunya ia mendengar Daimi mengeluh bahwa Bibi Le tidak pandai memasak, dan juga memaksa Daimi mengikuti berbagai les. Daimi tidak ingin tinggal di rumahnya saat ini, melainkan ingin tinggal bersama ayahnya. Mantan suaminya, Qian Hao, membujuk putrinya agar tidak terburu-buru, menunggu beberapa waktu lagi ia bisa mengajak adiknya, Xiaomi, untuk pindah dan tinggal bersama dirinya dan ibu tiri. Mendengar ini, Hai TAM tidak bisa menahan diri lagi, ia dengan marah menuangkan sebotol saus tomat ke kepala Qian Hao. Ia menyesali bahwa ia terlalu baik hati kala itu, sehingga ia diintimidasi habis-habisan oleh mantan suami dan sahabatnya. Sekarang, siapapun yang membuatnya tidak bahagia, ia akan membalasnya 100.000 kali lipat. Qian Hao beralasan ia telah memberikan uang tunjangan dan berhak mengunjungi anak-anak. Hai TAM duduk untuk menyelesaikan masalah dengan Qian Hao. Tahun itu, Qian Hao menipunya untuk perceraian palsu demi membeli rumah di area sekolah untuk anak-anak. Hasilnya, ia dan sahabatnya bersekongkol mengusir ibu dan ketiga anaknya dari rumah. Dalam perjanjian perceraian disebutkan bahwa ia mendapatkan setengah dari harta bersama sebesar 600.000 yuan. Qian Hao menganggap 600.000 yuan ini sebagai uang tunjangan tanpa memberikan uang tambahan lainnya. Daimi membela ayahnya, gadis itu mengatakan bahwa ayahnya telah membelikannya banyak hadiah. Kamu benar-benar putri kandung ayahmu, sifat egois itu diwariskan tanpa kurang sedikitpun. Hai TAM memarahi Daimi jika sudah memilih untuk menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, maka malam ini tidak perlu pulang ke rumah lagi. Setelah keluar, Hai TAM segera menelepon untuk menghentikan semua les Daimi. Daimi tidak punya rumah untuk kembali, jadi ia memohon untuk tinggal di rumah ayahnya. Qian Hao mendengar itu dan menunjukkan wajah jeleknya. Ia menyarankan putrinya untuk kembali ke rumah lama dulu. Ia pasti akan memikirkan cara agar ia bisa tinggal bersama adik laki-laki dan gadis itu. Saat itu, ia akan menjemput kedua kakak beradik itu. Ternyata tujuan Qian Hao mendekati Daimi bukan karena merindukan putrinya, melainkan ia ingin hak asuh atas putra Xiaomi. Saat bercerai, Xiaomi masih di dalam kandungan Hai TAM. Ia sama sekali tidak mengenal ayahnya ini. Ia hanya bisa bertindak melalui Daimi. Hai TAM curhat kepada sahabatnya tentang perbuatan Qian Hao. Ia tidak mengerti Qian Hao dan istrinya, Xiao Qiao, sedang aman-aman saja di luar negeri. Mengapa tiba-tiba kembali ke negara ini dan terburu-buru menghubungi Daimi untuk menjalin hubungan? Teman baik yang berprofesi sebagai mak comblang kedua menganalisis bahwa hanya ada satu alasan. Pasti Qian Hao dan Xiao Qiao. Salah satu dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Itulah sebabnya mereka kembali untuk memperebutkan hak asuh anak. Teman baik itu menasihatinya agar tidak membiarkan Qian Hao dan Xiao Qiao memengaruhi suasana hatinya. Lebih baik segera mencari seorang pria untuk memulai musim semi kedua. Teman baiknya tahu bahwa ia adalah orang yang terobsesi dengan penampilan. Ia menjamin bahwa jika ada pria tampan yang datang untuk dijodohkan, ia pasti akan membiarkannya menikmati duluan. Hai TAM tidak memasukkan kata-kata teman baiknya ke dalam hati. Setelah pulang ke rumah, ia menemukan bahwa kemarin di bandara ia telah salah mengambil koper. Melihat ada banyak barang dewasa di dalam koper orang lain, ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir seperti apa sebenarnya orang itu. Setelah menghubungi orang tersebut, ia segera pergi ke bandara untuk menukar koper.
Orang yang salah mengambil koper dengannya adalah seorang pria. Ia sengaja mengatakan bahwa ia telah membuka koper untuk memeriksanya. Petugas mendengar itu, menyarankan pria itu untuk membuka koper dan memeriksa apakah ada barang yang hilang. Ia mengejek orang itu bahwa di dalam koper ada banyak barang aneh. Di tengah keramaian, sebaiknya jangan dibuka. Hai Tam tidak mempedulikan reaksi pria itu dan langsung pergi. Ia juga tidak memikirkan hal kecil ini. Siapa sangka teman baiknya tiba-tiba mengirim pesan. Dia dengan bersemangat mengumumkan telah menemukan pria yang diinginkannya. Hai Tam membuka foto pria itu. Ternyata itu adalah pria yang salah mengambil kopernya. Pria bernama Cheng Yi itu, karena istrinya meninggal lebih awal, ia sendirian membesarkan kedua putrinya. Mertuanya melihat ia kesulitan sehingga menyarankannya untuk menikah lagi. Dan kedua orang tua itu telah menemukan orang yang cocok untuknya, yaitu putri bungsu mereka, adik iparnya, Dudu. Kedua orang tua itu menganggap air irigasi tidak mengalir ke ladang orang lain. Apapun yang mereka miliki untuk anak-anak sama seperti ibu kandung. Ini membantu ia tidak perlu mencari ibu tiri untuk anak-anak. Dan juga tidak membuat anak-anak menderita. Cheng Yi dan Dudu sama-sama sulit menerima ide gila kedua orang tua itu. Untuk membuat kedua orang tua itu sepenuhnya melepaskan niat ini, Cheng Yi terpaksa berbohong bahwa ia sudah memiliki pacar yang sedang ia kencani. Untuk menghadapi mertuanya, Cheng Yi segera mendaftar sebagai anggota situs web kencan. Ia ingin segera menemukan calon kencan dengan kondisi yang setara. Ayah mertuanya tidak senang dengan kenyataan bahwa ia ingin mencari ibu tiri untuk anak-anaknya. Ia memutuskan untuk membuat Cheng Yi mengerti bahwa ia tidak bisa tanpa bantuan keluarganya. Ia dengan kejam melarang Dudu membantu mengantar kedua anak ke sekolah. Setelah itu, ia bersembunyi di lantai atas, diam-diam mengamati Cheng Yi yang kebingungan dan menyerah. Hasilnya, Cheng Yi memanggil layanan pengiriman untuk mengantar kedua anak ke sekolah. Ayah mertuanya tidak rela dan berencana untuk bertindak dari calon kencan. Ia ingin merusak keberuntungan asmara Cheng Yi. Pada saat yang sama, Bibi Le mendengar kabar. Qian Hao dan Xiao Qiao telah mencoba hamil selama 3 tahun tetapi belum juga berhasil. Ibu mertua mantan suaminya menderita kanker sehingga ingin menggendong cucu selagi masih hidup. Barulah Qian Hao menghubungi Dai Mi. Ia mencari segala cara untuk mendapatkan hak asuh Xiaomi. Hai Tam sangat membenci ibu mertua mantan suaminya. Tahun itu Qian Hao berselingkuh. Ibu mertua mantan suaminya malah menyalahkannya karena tidak cukup cantik. Tidak bisa mempertahankan laki-laki. Beberapa tahun lalu Dai Mi sakit. Ia tidak bisa menghubungi Qian Hao sehingga ia mencari ibu mertua mantan suaminya untuk meminta bantuan. Hasilnya, ibu mertua mantan suaminya menggunakan 1.000 yuan untuk mengusirnya. Pengalaman memalukan ini masih jelas di matanya. Ia sama sekali tidak akan membiarkan keluarga Qian Hao mencapai keinginan mereka. Sejak Dai Mi dan Qian Hao bertemu, Hai Tam selalu bersikap dingin terhadap Dai Mi. Mendengar Dai Mi ingin tinggal di rumah Qian Hao, ia langsung setuju. Kata-kata serius, sebanyak apapun diucapkan, tidak sebanding dengan pelajaran yang didapat dari kehidupan. Setelah menyelesaikan masalah Dai Mi, Hai Tam tiba-tiba menerima telepon dari guru taman kanak-kanak. Ia mengetahui bahwa ibu mertua mantan suaminya datang ke taman kanak-kanak untuk mencari Xiaomi. Ia segera berlari ke sana. Ia dengan marah memarahi ibu mertua mantan suaminya karena mengganggu kehidupan mereka. Namun, ibu mertua mantan suaminya tidak menyerah dan menyatakan bahwa ia adalah nenek dari anak itu. Xiaomi mengedipkan mata kepada Hai Tam. Pertama-tama ia dengan manis memanggil nenek, lalu mengajak neneknya keluar. Anak laki-laki itu mengatakan kepada neneknya agar tidak mengganggu teman-teman lain belajar. Mantan ibu mertua itu dibujuk dan senang seperti bunga yang mekar. Ia segera mengeluarkan amplop merah dan menyelipkannya ke tangan Xiaomi. Xiaomi berbalik dan memberikan amplop merah itu kepada Hai Tam. Anak laki-laki itu berpesan kepada Hai Tam agar menggunakannya untuk membeli makanan enak. Hai Tam merasa terharu sekaligus puas. Tak disangka, putra kesayangannya itu tanpa banyak usaha telah berhasil menghadapi mantan ibu mertuanya. Mantan ibu mertua itu pulang ke rumah dan membual telah bertemu dengan cucu kesayangannya. Ia bahkan menyindir Xiao Qiao sebagai ayam betina yang tidak bisa bertelur. Bahkan ia menghasut putranya untuk menceraikan Xiao Qiao dan kembali mengejar Hai Tam. Qian Hao memohon kepada ibunya agar tidak berlebihan. Perusahaan memiliki proyek yang masih harus mengandalkan paman Xiao Qiao. Sekarang ia harus membujuk Xiao Qiao. Meskipun ingin memenangkan hak asuh Xiaomi, ia tidak bisa bertindak terlalu jauh. Di sisi lain, Hai Tam menceritakan tindakan cerdas Xiaomi kepada teman baiknya. Teman baiknya menceritakan kepadanya tentang anggota baru bernama Cheng Yi.
Ia mengatakan bahwa syarat memilih pasangan hidup bagi orang itu adalah menyayangi keluarga dan merawat anak-anak. Awalnya ia teringat barang-barang di dalam koper Cheng Yi. Sekali lihat sudah langsung tahu bahwa ia adalah seorang pria bajingan yang ingin bermain-main di luar. Awalnya teman baiknya bahkan ingin memperkenalkan pria tampan ini kepada Hai Tam. Jadi ia memohon Hai Tam untuk pergi kencan buta dengan Cheng Yi. Ia juga berjanji jika ia mau membantu, ia akan membagikan sebagian biaya keanggotaan. Hai Tam, karena ingin mencari uang, akhirnya menyetujui permohonan teman baiknya. Setibanya di lokasi kencan buta, Hai Tam bertemu Cheng Yi. Cheng Yi memperkenalkan kondisinya. Ia dan istrinya saling mencintai sejak di universitas. Cinta mereka sangat dalam. Hanya saja istrinya meninggal dunia karena sakit. Ia percaya bahwa cinta adalah faktor utama dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, ia ingin mencari wanita yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Namun Hai Tam diam-diam berpikir. Seorang pria yang melakukan perjalanan bisnis membawa koper berisi barang-barang dewasa. Ia sama sekali tidak pantas berbicara tentang cinta. Dirinya sendiri pernah dikhianati, jadi ia juga bisa mengungkapkan pandangannya. Ia ingin mencari pasangan hidup berkualitas yang mengutamakan keluarga. Cheng Yi tidak bisa menerima pandangan ini. Ia berpendapat bahwa membangun keluarga bukanlah seperti mendirikan perusahaan. Karena rumah adalah tempat yang membutuhkan cinta, Hai Tam diam-diam mencibir dalam hati. Cheng Yi menggunakan trik cinta untuk menipu seorang gadis bodoh agar menjadi pengasuh. Benar saja, semua pria bajingan di dunia ini sama buruknya. Kedua orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, tidak bisa menerima pendapat satu sama lain. Hasilnya tentu saja adalah perpisahan yang tidak menyenangkan. Cheng Yi kembali dan langsung menghubungi perusahaan kencan. Ia mengeluh Hai Tam berisik dan sombong. Lain kali jika memperkenalkan calon kencan kepadanya, harus benar-benar berlawanan dengan Hai Tam. Ia tidak tahu bahwa pemilik perusahaan kencan itu adalah sahabat Hai Tam. Sahabatnya tidak bisa mentolerir siapapun yang memfitnah Hai Tam. Jadi dalam kemarahannya, dia memaki Cheng Yi sebagai seorang pria bajingan yang selalu membawa kondom. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas untuk Hai Tam. Setelah memaki, dia segera mengembalikan biaya keanggotaan. Bersamaan dengan itu, ia menghapus WeChat Cheng Yi. Hai Tam, ketika mengetahui sahabatnya membantunya memarahi pria bajingan itu, memuji sahabatnya yang sangat setia. Kedua saudara perempuan itu minum dan berbincang di bar. Berbeda dengan Hai Tam yang santai, Xiao Qiao sendirian memasak di dapur. Qian Hao dan ibu mertuanya duduk di ruang tamu menonton TV, tertawa terbahak-bahak. Dalam hati, Xiao Qiao merasa tidak adil sehingga ia memanggil Qian Hao untuk membantu. Qian Hao berkata manis bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan diri di depan ibu mertua. Saat keduanya berselisih, ayah Qian Hao baru saja pulang. Melihat ayahnya memiliki luka di wajah, Qian Hao maju mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Ibu mertuanya menyindir suaminya yang setiap hari genit di luar. Tidak heran jika ia ditegur orang lain. Ayah Qian Hao juga menyindir. Setidaknya ia tidak meninggalkan istrinya. Belum sampai kehilangan hati nurani. Xiao Qiao curiga keluarga Qian Hao terlibat perselingkuhan. Jadi ia menanyai Qian Hao, jika ia meninggalkan Hai Tam untuk bersamanya, apakah nanti ia akan berselingkuh lagi jika bertemu wanita lain? Qian Hao langsung masuk mode acting. Ia bersumpah bahwa setelah menikah, ia baru mengerti siapa yang sebenarnya ia cintai. Ia mencintai Xiao Qiao. Ia sama sekali tidak akan mengecewakan Xiao Qiao. Xiao Qiao terbuai oleh kata-kata manis dan suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Siapa sangka, begitu mereka berdua turun, mereka melihat Daimi datang untuk bergantung pada Qian Hao. Kamar tidur lama Daimi telah menjadi ruang penyimpanan pakaian Xiao Qiao. Qian Hao mengatur Daimi untuk tidur di sofa. Di malam hari, Daimi menerima panggilan video dari Hai Tam. Gadis itu mengubah video menjadi suara. Ia berbohong bahwa ia masih berada di kamar lamanya. Ayah dan ibu tirinya baik padanya. Keesokan paginya, Xiao Qiao ingin pamer di depan Daimi. Jadi ia memesan berbagai macam sarapan. Daimi tersenyum dan berterima kasih atas perhatian Xiao Qiao. Lalu ia menoleh dan memohon ayahnya untuk membantunya mendaftar kembali semua les yang telah dihentikan Hai Tam. Qian Hao ingin menang dari Hai Tam di depan anak-anak. Jadi ia segera setuju untuk membayar. Xiao Qiao mendengar bahwa beberapa les membutuhkan hampir 60.000 yuan. Ia dengan marah kembali ke kamar. Kata-kata yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali. Qian Hao tidak enak menarik kembali kata-katanya. Ia kembali ke kamar dan membujuk Xiao Qiao dengan lembut dan keras. Xiao Qiao menyerah lagi.
Ia tidak hanya setuju untuk membayar, tetapi juga dengan senang hati menemani ayah dan anak itu berbelanja. Hai Tam dan sahabatnya juga sedang berbelanja. Mereka melihat keluarga 3 orang itu rukun. Sahabatnya maju dan memarahi Xiao Qiao sebagai rubah jahat yang menghancurkan keluarga orang lain. Daimi membela Xiao Qiao. Dia adalah istri ayahku. Kamu tidak boleh mengganggunya. Hai Tam menarik sahabatnya untuk pergi perawatan kecantikan. Saat ia merasa sedih karena putrinya yang tidak berterima kasih, tiba-tiba ia menerima telepon dari Daimi. Daimi menghibur Hai Tam agar tidak marah. Gadis itu sudah menerima uang SPP les. Qian Hao juga membelikannya banyak barang. Rinciannya akan ia laporkan setelah pulang. Hai Tam baru menyadari saat itu. Daimi sengaja pergi ke rumah Qian Hao untuk menjadi mata-mata. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan bangga. Daimi memang putriku. Qian Hao dan Xiao Qiao ingin makan malam di rumah paman mereka. Qian Hao mendengar itu dan menyarankan Daimi untuk pulang terlebih dahulu. Ia akan menjemput gadis itu ke rumahnya beberapa hari lagi. Daimi membawa tas besar dan kecil pulang. Gadis itu memberikan kartu bank berisi 60.000 yuan kepada Hai Tam. Ia juga membeli alat pijat untuk Bibi Le. Hai Tam dengan gembira menghitung jumlah tabungan yang ada. Di tangannya sudah ada lebih dari 500.000 yuan. Bibi Le telah menabung lebih dari 300.000 yuan. Mereka bisa membeli apartemen dengan cicilan atau mobil kecil. Dibandingkan dengan kegembiraan Hai Tam, Qian Hao justru menderita tak terlukiskan. Keduanya pergi makan di rumah paman Xiao Qiao. Bisnis Qian Hao membutuhkan bantuan pamannya. Ia menjilat pamannya seperti anak anjing. Sang paman sepertinya melihat topeng aslinya. Jadi ia memperingatkannya jika ia tidak memperlakukan Xiao Qiao dengan baik, ia pasti akan membuat hidupnya tidak tenang. Sang paman tidak memiliki anak, jadi ia menganggap Xiao Qiao seperti putri kandungnya sendiri. Saat itu ia dengan keras menentang pernikahan Xiao Qiao dengan Qian Hao. Namun Xiao Qiao adalah orang yang sangat mencintai. Qian Hao melampiaskan kekesalan dari rumah pamannya kepada Xiao Qiao. Ia sengaja meninggalkan Xiao Qiao di depan pintu rumah. Ia tidak menoleh dan pergi mencari ibunya. Ia teringat 60.000 yuan yang telah ia berikan kepada Daimi. Dan hampir 5.000 yuan yang telah ia belanjakan hari ini. Ia selalu merasa dijebak oleh Daimi. Ibunya justru berpendapat bahwa Hai Tam tidak memiliki banyak rencana licik seperti itu. Lagi pula, jika ingin mendapatkan hak asuh anak, harus memberikan sedikit kebaikan. Namun kehati-hatian tetap yang utama. Qian Hao tetap mengingatkan ibunya. Setelah ini, setiap kali memberikan uang kepada cucunya tidak boleh lebih dari 1.000 yuan. Qian Hao tidak ingin pulang untuk menghadapi Xiao Qiao. Ia berniat bersembunyi di rumah ibunya semalam. Xiao Qiao sendirian di rumah, mengeluarkan piyama seksi yang baru dibelinya. Ia berniat menghabiskan malam yang panas dengan Qian Hao. Ia menelepon Qian Hao menanyakan kapan Qian Hao akan pulang. Qian Hao berbohong bahwa ibunya tidak enak badan sehingga ia akan menemaninya semalaman. Xiao Qiao langsung marah. Qian Hao tidak bersama putrinya, malah bersama ibunya. Sepertinya ia tidak ingin bersamanya. Qian Hao juga marah. Ia mengakui bahwa ia tidak ingin bersamanya. Xiao Qiao dengan marah menutup telepon. Ia menjatuhkan diri di tempat tidur, menangis terseduh-seduh karena merasa sedih. Keesokan paginya, Qian Hao pulang. Tepat saat ia menghalangi Xiao Qiao yang baru saja masuk pintu. Menghadapi pertanyaan Qian Hao, Xiao Qiao mengatakan bahwa suasana hatinya tidak baik semalam sehingga ia mengajak dirinya sendiri minum-minum. Jika Qian Hao tidak percaya, ia bisa menelepon untuk memverifikasi. Xiao Qiao mengucapkan kata-kata manis. Ia juga mengajak Qian Hao mandi bersama. Qian Hao tidak berdaya. Ia buru-buru pergi ke dapur membuat sarapan. Xiao Qiao masuk ke kamar mandi memeriksa bekas gigitan di tubuhnya. Melihat bekas-bekas itu, ia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Mungkin semalam ia sudah mengkhianati Qian Hao. Karena merasa bersalah pada Qian Hao, ia tidak menghalangi Qian Hao mengubah ruang gantinya menjadi kamar anak-anak. Ia diam-diam berpikir bahwa jika ia sudah mengecewakan Qian Hao sekali, maka lebih baik kali ini ia menebusnya untuk suaminya. Saat Qian Hao tidak di rumah, ia buru-buru menelepon sahabatnya. Ia berbohong bahwa semalam ia keluar minum-minum. Jika Qian Hao tahu, suami istri itu akan bertengkar. Ia meminta sahabatnya untuk membantunya menyembunyikan hal itu. Saat Qian Hao bertanya, jangan sampai salah bicara. Siapa sangka, begitu ia menutup telepon, ibu mertuanya sudah muncul di belakangnya. Ia menanyai apa maksud perkataannya barusan. Xiao Qiao beralasan bahwa ibu mertuanya salah dengar.
Ia hanya berpesan kepada sahabatnya untuk menggunakan seteh baru agar tidak melepuh mulut. Ibu mertuanya sedang tidak sabar mengawasi dekorasi kamar anak untuk cucunya. Jadi ia percaya perkataannya tanpa bertanya lebih lanjut. Namun, ia menyindir. Jika ia tidak mengawasi dekorasi itu, orang yang berniat jahat akan menggunakan bahan dekorasi berkualitas rendah untuk cucunya. Xiao Qiao tidak ingin tinggal sekamar dengan ibu mertuanya, jadi ia pergi ke rumah pamannya. Pamannya, saat Qian Hao tidak ada, menasihati Xiao Qiao untuk meninggalkan Qian Hao. Pamannya menyadari bahwa Qian Hao hanyalah orang yang hanya mementingkan penampilan. Ia adalah orang rendahan yang hanya tahu merayu wanita. Jika Xiao Qiao tidak memiliki paman yang sukses berbisnis, yang bisa membawa keuntungan bagi Qian Hao seperti dirinya, maka Qian Hao sudah lama meninggalkannya. Meskipun pamannya berkata apapun, Xiao Qiao percaya bahwa Qian Hao tulus kepadanya. Saat itu, Qian Hao pulang ke rumah dan melihat ibunya sibuk sendirian. Sementara Xiao Qiao tidak tahu ada di mana. Ia mencela Xiao Qiao yang tidak mengerti keadaan. Untuk pamer di depan ibunya, ia bersikeras harus membuat aturan untuk Xiao Qiao. Ia harus mengajari Xiao Qiao tentang 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Maka ia menelepon Xiao Qiao. Belum sempat lawan bicara mengatakan apa-apa, ia sudah memarahi Xiao Qiao karena meninggalkan ibunya di rumah. Jangan sok manja hanya karena ada paman yang mendukung. Paman itu adalah seorang laki tua yang akan pensiun. Ia tidak akan bisa melindunginya beberapa tahun lagi. Jika berani memperlakukan ibunya dengan tidak baik, maka pergilah lebih awal saja. Melihat lawan bicara tidak berbicara sama sekali, ia merasa ada yang tidak beres. Dengan cepat suara Xiao Qiao terdengar menanyakan apa yang ia katakan. Ia langsung bertanya siapa yang mengangkat telepon tadi. Ketika ia tahu bahwa pamannya yang mengangkat telepon, ia sangat ketakutan. Ia langsung pergi mencari pamannya untuk meminta maaf. Qian Hao buru-buru lari ke rumah pamannya tetapi diusir. Pamannya mengusir baik dia maupun Xiao Qiao yang sedang kasmaran. Xiao Qiao tidak puas dengan sikap pamannya terhadap suaminya. Jadi ia berdebat beberapa kalimat dengan pamannya. Qian Hao khawatir kehilangan sandaran pamannya sehingga ia marah tanpa alasan kepada Xiao Qiao. Ia menyalahkannya jika benar-benar ingin membantunya seharusnya ia pergi membujuk pamannya agar senang, bukan malah memperkeruh suasana. Kedua suami istri itu pulang ke rumah dan melihat ibu mertua terbaring di sofa tanpa reaksi. Qian Hao memanggil berkali-kali barulah ibunya terbangun. Melihat ibunya sakit dan muntah, barulah ia bisa bernapas lega. Xiao Qiao yang berdiri di samping merawatnya juga merasa mual. Ia ketakutan dan segera menjelaskan bahwa ia tidak membenci ibu mertuanya. Melainkan itu adalah reaksi alami tubuhnya. Setelah itu, ia lari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Qian Hao sebelumnya mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan fungsi fisiologisnya. Oleh karena itu, Xiao Qiao masih tidak bisa hamil. Xiao Qiao khawatir muntah kali ini tidak sederhana. Dibandingkan dengan kehidupan Qian Hao yang kacau balau, di pihak Hai Tam justru penuh semangat. Keluarga berempat mengenakan pakaian keluarga dan pergi membeli mobil baru. Meskipun Hai Tam belum memiliki SIM, ia sangat antusias membeli mobil. Setelah merasa cocok, ia segera membayar uang muka dan kembali ke toko roti. Toko roti itu kedatangan tamu tak diundang, yaitu Chen Yi, yang sebelumnya mereka berdua sudah saling membenci. Chen Yi tidak senang karena disalahpahami oleh Hai Tam dan sahabatnya. Ia membawa laporan hasil pemeriksaan produk untuk menjelaskan. Ia adalah karyawan Departemen Operasional Perusahaan E-Commerce. Barang-barang itu adalah produk yang akan disiarkan dalam siaran langsung Festival Kixi. Ia telah berdiskusi dengan perusahaan e-commerce, lalu membawa produk-produk itu untuk diperiksa. Begitu ia keluar dari pintu, ia menyindir. Wanita seperti Hai Tam, siapapun yang dekat dengannya akan sial. Namun ia tidak menyangka tamparan itu datang secepat tornado. Pada hari yang sama, adik iparnya, Dudu, memberitahunya. Orang tua mereka menyuruhnya membawa pacarnya pulang untuk makan malam di akhir pekan. Chen Yi memutuskan untuk mencari teman sekelasnya yang seorang aktor untuk membantu berpura-pura menjadi pacarnya. Tapi Dudu berkata, terakhir kali ia pergi bertemu calon kencan, ia difoto oleh rekan kerja ayahnya. Jika ingin tidak ketahuan, ia hanya bisa membawa pulang calon kencan yang sebelumnya. Chen Yi tidak punya pilihan. Ia hanya bisa mengirim pesan lagi untuk mengajak Hai Tam bertemu. Hai Tam menganalisis. Chen Yi pasti tertarik padanya dan tidak bisa melupakannya. Tepat saat itu Hai Tam juga menyesali karena kesalahpahaman terakhir kali terhadap Chen Yi. Ia telah melewatkan seorang pria tampan. Ia langsung menyetujui ajakan bertemu Chen Yi. Setelah keduanya bertemu, Chen Yi langsung berbicara terus terang tentang tujuan pertemuannya ini.
Ia berharap bisa membayar Hai Tam untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Meskipun bukan hasil yang diharapkan melainkan hanya berpura-pura menjadi pacar, tetapi ada uang yang bisa dihasilkan dan bisa dekat dengan pria tampan. Hai Tam menganggap ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Ia tidak hanya setuju tetapi juga berjanji akan berakting dengan sangat realistis. Ia tidak keberatan dengan beberapa tindakan intim. Kehidupan asmara Hai Tam sudah ada sandarannya. Tiba-tiba Qian Hao datang mencarinya. Baru-baru ini Qian Hao membawa ibunya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan kepada Qian Hao bahwa kondisi ibunya telah memburuk. Paling lama ia bisa hidup 1 atau 2 tahun lagi. Qian Hao berbohong kepada ibunya bahwa hasil pemeriksaan semuanya baik, tetapi ia diam-diam matanya merah. Ia tahu bahwa yang paling diinginkan ibunya adalah hak asuh atas cucu Xiaomi. Untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, ia menemui Hai Tam. Ia berpura-pura mengungkapkan bahwa Hai Tam sendirian membesarkan kedua anaknya sangatlah sulit. Menikah lagi juga tidak mudah. Hai Tam langsung menebak ia ingin hak asuh anak. Tepat saat itu Cheng Yi mengirim pesan. Ternyata keduanya janjian malam ini untuk latihan persiapan pertemuan besok. Hai Tam, untuk membuat Qian Hao tidak senang, dengan cepat mengirim pesan kepada Cheng Yi. Ia meminta Cheng Yi untuk berperan sebagai pacarnya. Ia juga harus membawa sebuket bunga segar agar terlihat nyata. Qian Hao yang tidak mengerti masih saja mencuci otak Hai Tam. Ia mendengar bahwa toko roti Hai Tam mengalami beberapa masalah keuangan. Jadi ia bersedia memberikan bantuan finansial. Setelah itu, keduanya kembali berbicara tentang masalah hak asuh anak. Hai Tam menyindirnya sungguh tidak tahu malu. Ia juga memanggil pelayan untuk membawakan segelas air panas. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Qian Hao merasa tidak tenang. Ia takut Hai Tam akan menyiramnya dengan air. Ketika berbicara tentang hak asuh anak, Hai Tam mulai menghitung. Rumah yang awalnya mereka beli bersama telah ia kuasai sendiri. Jika ia ingin berhitung, maka ubahlah rumah itu menjadi uang tunai dan berikan setengahnya kepadanya. Setidaknya 2 juta yuan. Dalam hal ini, Qian Hao beralasan. Ia beralih menyalahkan Hai Tam yang telah berubah. Menjadi wanita pragmatis tidak lebih tidak kurang. Setiap membuka mulut atau menutup mulut selalu uang. Kalau begitu, Hai Tam tidak lagi sungkan dengan mantan suaminya. Dia secara terbuka mengatakan bahwa pasti ada satu di antara mantan suami dan pelakor yang tidak bisa punya anak. Itulah mengapa Qian Hao buru-buru datang untuk menuntut hak asuh anak. Begitu kata-kata itu keluar, Hai Tam melihat Cheng Yi muncul di luar pintu. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi dan langsung pergi ke Cheng Yi. Jika sudah berakting, selesaikan sampai tuntas. Dia mencium pipi Cheng Yi. Cheng Yi dengan antusias menyapa mantan suaminya lalu naik ke mobilnya. Begitu naik mobil, Cheng Yi menggunakan tisu untuk membersihkan tempat yang dicium Hai Tam. Tapi Hai Tam terus-menerus senang. Bahkan dengan manis memanggilnya sayang. Dia, Bao An, juga menggunakan nama panggilan akrab untuk memanggilnya. Hai Tam dan Cheng Yi makan bersama. Mereka membahas secara detail bagaimana menghadapi orang tua istri Cheng Yi besok. Saat sedang berbicara, Cheng Yi menerima telepon dari adik iparnya, Dudu. Setelah mendengar isinya, dia dengan tegas menyalakan speaker agar Hai Tam bisa mendengarkan bersama. Di ujung telepon sana, ayah mertuanya dengan sungguh-sungguh mengajari kedua putri Cheng Yi. Ibu tiri adalah keberadaan yang paling jahat. Jika ingin hidup dengan baik, sama sekali tidak boleh membiarkan ibu tiri masuk rumah. Besok harus melawan ibu tiri. Jika ibu tiri suka kebersihan, mereka harus membuat kekacauan. Makanan yang disukai ibu tiri harus mereka habiskan lebih dulu. Hai Tam mendengar ini dan dia mencemooh dirinya sendiri. Rubah betina ribuan tahun ini pun tidak akan bisa melawan iblis puluhan ribu tahun, yaitu ayah mertua Cheng Yi. Setelah mengatakan itu, dia langsung tahu bahwa sulit untuk mundur. Cheng Yi buru-buru menghentikannya. Dia juga menekankan bahwa kontrak spiritual tidak dapat dilanggar. Dia semakin yakin bahwa dia pasti akan menyelesaikan krisis tersebut. Setelah keluar dari restoran, Hai Tam dengan antusias menarik tangan Cheng Yi. Dia mengatakan bahwa ini adalah latihan untuk pertempuran besok. Meskipun Cheng Yi sedikit menolak. Namun, dalam proses berpegangan tangan, perlahan-lahan dari kaku menjadi alami. Di dalam mobil, dia mengantar Hai Tam pulang. Setelah mereka melepaskan tangan, keduanya secara bersamaan terdiam. Suasana dipenuhi dengan keajaiban dan ambiguitas. Untuk memecah kecanggungan, Cheng Yi menyalakan radio. Tepat saat stasiun sedang menyiarkan. Hubungan emosional pria dan wanita dari keajaiban menjadi getaran. Isi lagu sangat cocok dengan kondisi mereka saat ini. Setelah sampai di tujuan,
Cheng Yi tampak canggung mengucapkan selamat tinggal. Hai TAM tidak sabar untuk mencari sahabatnya. Untuk berbagi perasaan manis saat berpegangan tangan dengan Cheng Yi. Hai TAM membawa hadiah yang telah disiapkan dengan cermat. Mengunjungi orang tua istri Cheng Yi. Begitu sampai di bawah, Cheng Yi sudah melihatnya sekilas. Ayah mertua bersama kedua putrinya berdiri di balkon mengamati secara diam-diam. Agar adegan cinta kasih terlihat lebih nyata. Dia sengaja berhenti. Dengan hati-hati dan lembut membenahi rambut Hai TAM yang berantakan tertiup angin. Keduanya dengan kompak memerankan adegan romantis yang manis. Setelah masuk rumah, Hai TAM dengan sopan menyapa semua orang. Kedua putri Cheng Yi menyerang lebih dulu. Mereka menyatakan tidak menyukai Hai TAM. Tidak mau memanggilnya apapun. Seketika membuat suasana canggung. Tepat ketika Cheng Yi tidak tahu harus berbuat apa. Hai TAM dengan murah hati mengatakan bahwa kedua anaknya juga tidak menyukai Cheng Yi. Langsung serasi, jawaban yang tidak sombong dan tidak percaya diri ini membuat Hai TAM dengan mudah memenangkan babak pertama. Ayah mertua diam-diam berpikir bahwa gadis Hai TAM ini sangat dalam dan sulit ditebak, tidak bisa diremehkan. Babak kedua dilanjutkan oleh ibu mertua. Saat makan, ibu mertua sengaja menyuruh Dudu membawakan kursi tambahan. Mengatakan bahwa putrinya yang telah tiada akan selalu memiliki tempat. Dudu menunjukkan ekspresi canggung, tetapi Hai TAM sama sekali tidak terlihat canggung saat dipersulit. Sebaliknya, dia malah berinisiatif maju membantu mengangkat kursi. Dia juga dengan antusias bertanya di mana kedua orang tua itu meletakkan kursi. Di wajahnya sama sekali tidak ada sedikit pun ketidakbahagiaan. Di meja makan, Cheng Yi baru saja akan mengambilkan makanan untuk Hai TAM. Kedua anak sudah berebut berteriak bahwa mereka juga mau. Melihat dia kesulitan, Hai TAM diam-diam memberi petunjuk. Dia menyuruh Cheng Yi mengambil brokoli yang tidak disukai anak-anaknya untuknya. Benar saja, ketika Cheng Yi mengambil brokoli, kedua anak itu langsung diam. Hai TAM dengan lancar memakan makanan yang diambilkan Cheng Yi. Babak ketiga, ayah dan ibu mertua mulai menginterogasi proses tumbuh dewasa dan riwayat pernikahan Hai TAM. Hai TAM dengan jujur mengatakan bahwa dia dibesarkan oleh siapa. Tadi dia melihat mertuanya melindungi putri mereka, dia sangat kagum. Dia percaya bahwa putri mereka di surga juga bisa merasakan cinta ini. Sebelum berbicara tentang riwayat pernikahan, dia secara khusus menyuruh Cheng Yi dan Dudu untuk membawa anak-anak ke kamar terlebih dahulu. Mengatakan bahwa ada beberapa konten yang tidak cocok untuk anak-anak. Cheng Yi dan Dudu di kamar tiba-tiba mendengar raungan marah dari ruang tamu. Hai TAM dan kedua orang tua itu bertengkar, mereka panik dan bergegas keluar untuk melihat. Tetapi mereka justru mendapati ketiga orang itu sedang berbicara dengan sangat gembira. Ternyata ayah mertua setelah mendengar cerita Hai TAM, merasa tidak adil untuknya. Hingga saat ini, Hai TAM telah sepenuhnya memenangkan hati kedua orang tua itu. Kedua orang tua itu menghela napas dan berkata bahwa Cheng Yi adalah anak yang baik. Dia tidak akan pernah seperti mantan suaminya. Nanti, jika kedua anak Cheng Yi tidak patuh, kedua orang tua itu bersedia membantunya mendidik mereka. Mertua tiba-tiba mengubah sikap mereka, menyetujui hubungan mereka. Mereka bahkan menyuruh Hai TAM untuk menganggap tempat itu seperti rumahnya sendiri. Ketika pulang, Hai TAM melihat makanan bergizi dan buah-buahan yang dipaksa kedua orang tua itu ke tangannya. Dia tertawa dan menangis, dia benar-benar tidak menyangka akan membawa pulang lebih banyak daripada yang dia bawa. Cheng Yi melihat ini dan sangat mengagumi kemampuan Hai TAM untuk membalikan keadaan. Hai TAM menghela napas pelan, dia hanya sengaja menunjukkan bekas luka untuk mendapatkan simpati. Lagi pula, kedua orang tua itu adalah orang baik yang berempati dengan keadaannya. Dalam perjalanan pulang, Hai TAM perlahan tertidur, Cheng Yi melihat wajahnya yang tertidur pulas dan tenang, baru terkejut menyadari bahwa dia telah jatuh hati tanpa sadar. Sesampainya di bawah rumah Hai TAM, dia tidak bisa melepaskan sabuk pengaman. Cheng Yi membungkuk untuk membantu. Jarak yang mendekat membuat keduanya sedikit berdebar. Hai TAM menghitung mundur 5 detik, tanpa menunggu Cheng Yi bertindak, dia langsung menciumnya. Hingga saat ini, Hai TAM telah sepenuhnya memenangkan hati kedua orang tua itu. Kedua orang tua itu mengagumi Cheng Yi sebagai anak yang baik. Dia sama sekali tidak akan seperti mantan suaminya. Nanti jika kedua anak Cheng Yi tidak patuh, kedua orang tua itu bersedia membantunya mendidik mereka. Orang tua istri tiba-tiba mengubah sikap, setuju untuk mereka berdua menjalin hubungan. Mereka juga berpesan kepada Hai TAM agar menganggap ini seperti rumahnya sendiri. Ketika pulang, Hai TAM melihat makanan bergizi dan buah-buahan yang dengan keras kepala diselipkan kedua orang tua itu ke tangannya. Dia tertawa campur menangis,
dia benar-benar tidak menyangka akan membawa pulang lebih banyak daripada yang dia bawa. Cheng Yi melihat ini dan sangat mengagumi kemampuan Hai Tam dalam membalikkan keadaan. Saat sedang mengeluh, telepon Xiao Qiao tiba-tiba berdering. Qian Hao yang sedang marah awalnya tidak ingin mengangkatnya, jadi dia melempar telepon dengan keras mencoba menolaknya, tetapi secara tidak sengaja menyentuh tombol jawab. Di ujung telepon sana, Xiao Qiao mendengar dengan jelas keluhan Qian Hao, jika hari itu dia tidak ingin mengambil jalan pintas, melihat bahwa Xiao Qiao lebih baik dari Hai Tam, paman Xiao Qiao dapat membantu karirnya, maka dia sama sekali tidak akan bercerai dengan Hai Tam. Xiao Qiao, yang awalnya buta karena cinta, terkejut seperti disambar petir ketika mendengar kebenaran tentang pernikahannya. Dia segera berlari ke rumah pamannya sambil menangis. Pamannya yang sudah menduga situasi ini, langsung menyuruhnya untuk bercerai dengan Qian Hao. Tak disangka, Xiao Qiao tiba-tiba mual, bibinya curiga dia hamil dan menyarankan tes kehamilan. Ketika dua garis muncul di alat tes, Xiao Qiao merasa dunia berputar. Pamannya menganggap kehamilan adalah masalah besar, tidak bisa bercerai dengan mudah, jadi dia menelepon Qian Hao untuk datang ke rumah membicarakannya. Tak disangka Xiao Qiao malah panik. Paman, bibi, jangan sekali-kali memberitahu Qian Hao tentang kehamilan ini, karena anak ini sama sekali bukan anak Qian Hao. Kedua orang dewasa itu segera bertanya siapa ayah anak itu. Xiao Qiao menangis, dia juga tidak tahu siapa pasangannya. Di sisi lain, saat ini Qian Hao sedang mengalami banyak kesialan. Atas bujukan ibunya dia pergi mencari peramal untuk melihat nasib. Dia mengatakan bahwa sejak bercerai dengan mantan istri dan menikahi istri yang sekarang, pertama-tama dia mengalami kecelakaan mobil, kemudian ibunya didiagnosis sakit parah. Dia ingin tahu apakah istrinya membawa sial bagi suami. Dukun itu meramal bahwa istri yang sekarang pada awalnya memang membawa keberuntungan baginya, tetapi perlahan-lahan nasib telah berubah. Untuk menetralkannya perlu mengeluarkan uang untuk menghilangkan hal-hal buruk yang telah dilakukan. Qian Hao tersinggung tetapi tidak mau mengakui, dia hanya mencaci maki dukun penipu itu, segera mengajak ibunya pergi. Namun ibunya percaya sepenuhnya pada perkataan dukun, demi membantu putranya mengubah nasib. Dia bersembunyi dari Qian Hao kembali memohon dukun untuk membantu menghapus dosa-dosa. Dukun itu mengulurkan dua jari, ibu Qian Hao segera mengeluarkan 20.000 yuan dari tasnya untuk diberikan. Di pihak Qian Hao, dia dipanggil ke rumah paman. Xiao Qiao takut rahasia kehamilannya diketahui Qian Hao. Meskipun Qian Hao membujuknya, dia tidak mau pulang bersamanya. Paman dan bibinya menganggapnya sudah tidak tertolong karena hidup sembrono, sehingga langsung mengusir dia dan Qian Hao keluar rumah. Begitu pasangan itu tiba di rumah, mereka terkejut melihat pemandangan di depan mata mereka. Ibu Qian Hao ternyata menghabiskan 20.000 yuan untuk mengundang patung Guanggong, seluruh dinding ruang tamu, kamar tidur, bahkan dapur penuh dengan jimat. Xiao Qiao melihat jimat-jimatan ini dan merasa marah. Dia mengabaikan larangan ibu mertuanya dan mengulurkan tangan untuk merobek jimat di dinding. Ibu mertuanya melihat itu segera menghentikannya. Keduanya bertengkar dan hampir saling memukul. Qian Hao yang berdiri di tengah berteriak meminta keduanya tenang. Tak disangka Xiao Qiao yang terprovokasi malah pingsan. Ibu mertuanya salah mengira dia pura-pura sakit dan menirunya dengan memegang dada lalu jatuh ke pelukan Qian Hao berpura-pura pingsan. Qian Hao panik dan membawa keduanya ke rumah sakit. Dokter selesai memeriksa dan mengatakan bahwa kesehatan ibunya baik-baik saja, dan Xiao Qiao benar-benar hamil, perlu menghindari emosi yang kuat. Ibu Qian Hao yang pura-pura pingsan mendengar kabar Xiao Qiao hamil, langsung bangkit dari ranjang rumah sakit. Dia menepuk-nepuk pahanya terus-menerus mengatakan itu karena Guanggong dan jimat yang dia minta telah menunjukkan keajaiban, membantunya bisa menggendong cucu di masa hidupnya. Dia tenggelam dalam kegembiraan, sama sekali tidak memperhatikan wajah Qian Hao di sampingnya yang sudah pucat pasi. Ketika Xiao Qiao bangun, melihat Qian Hao tersenyum samar menatapnya lekat-lekat, dia tahu rahasia kehamilannya telah terbongkar sehingga dia ketakutan dan terus-menerus memohon cerai. Setelah keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah, Xiao Qiao secara proaktif meminta maaf kepada Qian Hao dan sekali lagi mengusulkan perceraian, tetapi Qian Hao dari awal sampai akhir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba berdiri dan meninggalkan ruangan. Xiao Qiao menyadari bahaya sehingga dia diam-diam mengemasi barang-barangnya, ingin melarikan diri saat Qian Hao tidak memperhatikan, tetapi dia ketahuan oleh ibu mertuanya. Saat ini ibu mertuanya sama sekali tidak tahu, dia telah menganggap Xiao Qiao sebagai pahlawan yang meneruskan garis keturunan keluarga Qian. Dia melihat itu segera menghentikannya, dan bagaimanapun juga dia bersikeras tidak membiarkannya pergi. Qian Hao mendengar pertengkaran itu lalu mendekat, dia menarik paksa Xiao Qiao ke kamar tidur dan melemparkannya ke tempat tidur, lalu dengan marah mencekik leher Xiao Qiao. Hingga Xiao Qiao tidak bisa bernapas, dia baru melepaskan tangannya. Xiao Qiao menangis memohon cerai, berharap mereka berdua saling melepaskan, tetapi Qian Hao malah tersenyum dingin tidak setuju.
dan memaksanya untuk melahirkan bayi itu. Ibunya sakit dan hanya bisa hidup 2 tahun lagi. Dia ingin ibunya bisa menggendong cucu. Dengan senang hati menjalani sisa hidupnya, menunggu setelah ibunya meninggal, mereka berdua akan memutuskan hubungan. Xiao Qiao menangis mengatakan bahwa dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari bayi itu. Pada dasarnya tidak bisa membesarkan anak sendiri, tetapi Qian Hao tidak peduli dengan keadaannya. Dia mengancam Xiao Qiao bahwa jika berani menggugurkan bayi itu, dia akan membongkar semua perbuatan tidak menyenangkan yang telah dilakukan pamannya, menyebabkan seluruh keluarga Xiao Qiao hancur. Xiao Qiao ketakutan dan tidak berani bicara lagi, hanya bisa pasrah. Qian Hao dan ibunya pergi ke toko perlengkapan bayi. Ibunya telah mencapai keinginannya, sehingga memutuskan untuk meninggalkan seluruh warisan untuk bayi di dalam kandungan Xiao Qiao. Untuk membalas Hai Tam yang tidak mau menyerahkan hak asuh cucunya, Xiaomi, Qian Hao tidak bisa membagi harta kepada bayi yang tidak jelas asal-usulnya. Dia mengatakan bahwa bayi dalam kandungan Xiao Qiao mungkin perempuan, mereka masih harus menganggap Xiaomi sebagai pewaris pertama. Anak Xiao Qiao hanya bisa menjadi cadangan, tidak perlu terlalu peduli. Untuk menjalin hubungan dengan Xiaomi, ibu dan anak itu datang sendiri ke taman kanak-kanak Xiaomi, merebut Xiaomi dari tangan kakak Li. Mereka memeluk Xiaomi dan berbalik pergi. Selanjutnya kakak Li mengantar ibu dan anak itu pulang. Hai Tam pulang kerja dan kebetulan melihat Qian Hao sedang menggendong putranya bermain, mengira dia salah membuka pintu, jadi dia menutup pintu dan membukanya lagi. Saat itulah dia memastikan bahwa Qian Hao memang datang ke rumahnya. Kakak Li menariknya ke kamar dan menceritakan awal dan akhir cerita. Kali ini ibu dan anak Qian Hao ingin berbicara dengan Hai Tam tentang masalah warisan keluarga. Kakak Li berpikir mengapa tidak mengambil uang, jadi dia mengantar keduanya sampai ke pintu. Qian Hao meminta untuk berbicara berdua saja dengan Hai Tam. Keduanya keluar, Qian Hao berpose, dan dengan penuh kasih menceritakan bahwa Xiao Qiao telah hamil, tetapi di benaknya semua adalah gambar Hai Tam saat hamil. Itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Hai Tam mendengar ini dan diam-diam menelepon Xiao Qiao, agar Xiao Qiao melihat dengan jelas wajah asli Qian Hao. Xiao Qiao mendengar Qian Hao menjamin akan meninggalkan semua harta untuk anak Hai Tam. Dia sangat marah hingga giginya gemeletup. Sementara itu, Hai Tam menunggu Qian Hao selesai bicara, lalu menyodorkan layar panggilan ke depan wajah Qian Hao, menanyakan apakah Xiao Qiao mendengar dengan jelas. Qian Hao baru saat itu menyadari dirinya ditipu oleh Hai Tam. Dibandingkan dengan drama di pihak Hai Tam, di pihak Cheng Yi juga tidak tenang, karyawan perusahaan melakukan kesalahan. Cheng Yi sebagai ketua tim harus meminta maaf kemana-mana untuk menutupi kerugian. Setelah seharian lelah pulang ke rumah mertuanya, dia melihat suasana di rumah dingin. Setelah bertanya, baru diketahui bahwa adik iparnya, Dudu, dan ayah mertuanya bertengkar lalu Dudu pergi dari rumah. Ternyata tadi malam setelah Cheng Yi mengantar Hai Tam pulang, di wajahnya ada bekas lipstik yang jelas. Dudu melihat pemandangan ini dan merasa tidak nyaman. Dia awalnya mengira Cheng Yi mencari seseorang untuk kencan buta. Untuk menghadapi orang tuanya, tak disangka Cheng Yi malah jatuh cinta pada orang itu. Dia tidak puas karena Cheng Yi bermain peran sekaligus sungguhan. Di satu sisi menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada kakak perempuannya yang telah meninggal, di sisi lain bersikap ambigu dengan orang baru. Ketika Cheng Yi lembur, dia salah mengira Cheng Yi sedang berkencan dengan Hai Tam, jadi dia marah dan memarahi kedua anak itu. Ayah mertuanya sudah lama tidak senang Dudu pulang ke negaranya tanpa bekerja, hanya di rumah menumpang makan pada orang tua. Jadi, tindakan Dudu memarahi kedua anak itu menjadi pemicu pertengkaran antara ayah dan anak itu. Dudu dimarahi sehingga dalam kemarahannya dia meninggalkan rumah. Cheng Yi menemukan Dudu di area perumahan, setelah mendengar keluhan Dudu tentang dirinya. Dia mengakui ada sedikit perasaan terhadap Hai Tam, tetapi itu tidak memengaruhi posisi mendiang istrinya di hatinya. Dia hanyalah seorang pria paruh baya biasa, tidak bisa seumur hidup tidak menikah. Cheng Yi belum selesai berbicara ketika dia mendengar teriakan minta tolong dari samping. Saat itulah mereka melihat ayah mertuanya sedang berjuang di air. Cheng Yi tanpa ragu melompat ke sungai untuk menyelamatkan ayah mertuanya. Dudu bingung dan terburu-buru. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya yang tidak bisa berenang malah melompat ke sungai. Ayah terengah-engah menjawab. Dia melihat warna baju orang yang melompat ke sungai mirip dengan warna baju Dudu. Jadi dia tanpa pikir panjang langsung melompat. Dudu menangis memeluk ayahnya. Setelah mengalami kejadian ini, jarak antara ayah dan anak itu secara diam-diam terurai. Dudu yang setiap hari selalu mengeluh ayahnya membandingkannya dengan kakak perempuannya yang telah meninggal, dan sering mencelanya karena tidak bekerja. Hari ini dia baru mengerti, alasan dia bisa tinggal di rumah dan menumpang adalah karena ayahnya telah menyediakan kehidupan yang stabil untuknya, melindunginya dari kesulitan. Agar tidak membuat orang tuanya khawatir lagi,
Dudu menyatakan siap mencari pekerjaan. Kedua orang tua itu dengan senang hati berputar-putar di ruang tamu. Keluarga mereka dulunya kaya, tidak kekurangan uang receh yang Dudu hasilkan, hanya saja pergi bekerja berarti Dudu tidak lagi terpuruk, siap menghadapi hidup dengan positif. Setelah menyelesaikan konflik, Cheng Yi kembali ke rumah dengan luka di punggungnya, sibuk sepanjang hari. Saat ini setelah tenang dia sangat ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia mengirim pesan kepada Hai Tam ingin mengobrol dengannya beberapa kata. Kebetulan Hai Tam juga sedang menunggu pesannya. Cheng Yi tiba-tiba memiliki impuls masa muda. Dia ingin segera bertemu Hai Tam. Dia bergegas ke bawah rumah Hai Tam. Hai Tam ketika tahu Cheng Yi akan datang, juga dengan cepat turun ke bawah untuk menemui orang di hatinya. Begitu mereka bertemu, keduanya tidak bisa menahan perasaan ingin berdekatan. Sayangnya area apartemen ramai, tidak cocok untuk adegan-adegan yang dibatasi anak-anak. Ketika memastikan bahwa mereka membawa KTP, keduanya langsung pindah ke hotel. Begitu masuk kamar, Hai Tam langsung mandi. Baru saja masuk kamar mandi sudah mendengar suara Cheng Yi meminta tolong dari luar. Ternyata Cheng Yi memang sudah sakit punggung. Dia ingin mengambil barang di atas kasur tetapi sayangnya punggungnya kram lagi. Dia telungkup di kasur tidak bisa bangun. Hai Tam membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Cheng Yi meminta maaf karena telah merusak suasana hati. Lain kali setelah tubuhnya pulih dia pasti akan membalas Hai Tam. Setelah selesai perawatan, Hai Tam memapah Cheng Yi pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Cheng Yi mengatakan bahwa dia bersedia menjadi pasangan keluarga Hai Tam, berharap kedua keluarga segera bertemu untuk memasukkan masalah pernikahan ke dalam jadwal. Hai Tam tidak menyangka akan berkembang secepat ini, tetapi saat itu dia lelah dan mengantuk. Awalnya ingin menyelesaikan urusan Cheng Yi lalu pulang, tetapi tidak sengaja malah tertidur di tempat tidur. Keesokan harinya, keduanya dengan cepat membereskan diri, satu orang pergi ke rumah mertua untuk menjemput anak-anak, yang lainnya pulang untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Sesampainya di rumah, Hai Tam langsung dimarahi habis-habisan oleh kakak Li, karena tidak pulang semalaman, dan ponselnya mati, membuat kakak Li khawatir sepanjang malam. Hai Tam mengeluarkan surat janji temu dokter untuk membuktikan bahwa dia pergi ke rumah sakit, tetapi kartu kamar hotel di sakunya tidak sengaja jatuh, di bawah desakan kakak Li dan sahabatnya. Hai Tam mengakui bahwa Cheng Yi ingin menikahinya, sahabatnya buru-buru mencari foto dan informasi pribadi Cheng Yi untuk ditunjukkan kepada kakak Li. Kakak Li melihat 3 huruf, Mai Cheng Yi, dia menganggap nama itu menunjukkan ketidakjujuran sehingga langsung menyatakan keberatan, tetapi Hai Tam melompat menyatakan keberatannya tidak berlaku. Dia telah setuju untuk menikah dengan Cheng Yi. Dibandingkan dengan kegembiraan Hai Tam, situasi di pihak Qian Hao justru sebaliknya. Setelah keluar dari rumah Hai Tam, Qian Hao teringat masa-masa bahagia bersama kedua anak itu. Dia menyesal telah menceraikan Hai Tam, suasana hatinya tidak senang sehingga dia pergi ke bar untuk minum-minum menghilangkan kesedihan. Kebetulan dia didekati oleh seorang wanita menawan. Demi memastikan fungsi fisiologisnya membaik atau belum, Qian Hao membawa wanita itu ke hotel. Sebelum memulai, dia minum pil untuk mempersiapkan diri sepenuhnya. Tak disangka, belum sempat masuk ke inti masalah, dia sudah ditangkap oleh patroli polisi. Xiao Qiao menerima telepon dari polisi. Dia datang ke kantor polisi untuk membayar denda jaminan Qian Hao. Dalam perjalanan pulang, dia diam-diam bersukacita karena Qian Hao gagal dalam tindakan prostitusinya, sehingga masalahnya tidak menjadi besar. Qian Hao menggertakkan gigi dan berkata kepadanya, jika bukan karena polisi masuk, dia sudah sampai ronde kedua sejak lama. Dia tidak punya masalah fisik, hanya saja tidak ada perasaan dengan Xiao Qiao. Xiao Qiao menahan diri, sesampainya di rumah dia merendahkan diri memohon Qian Hao untuk menganggap mereka berdua impas. Selanjutnya hidup bersama dengan baik atau bercerai dengan damai, jangan saling menyiksa seperti ini lagi. Qian Hao memegang wajahnya menunjukkan sikapnya, dia tidak akan bercerai dengan Xiao Qiao, juga tidak bisa hidup bersama dengan Xiao Qiao. Yang dia ingin lakukan adalah mengawasi Xiao Qiao melahirkan bayi itu. Xiao Qiao tidak bisa lepas dari luka yang disebabkan oleh Qian Hao. Ketika dia merasa sakit dan tidak berdaya, seorang pengguna internet bernama Tian yang berinisiatif berteman dan mengobrol dengannya. Dia menceritakan semua kesulitan dalam pernikahannya kepada orang itu. Pengguna internet merencanakan strategi untuknya, jika suaminya sengaja membalas dendam padanya, maka dia tidak perlu lagi menanggung penderitaan, jadi dia harus menyerang balik dengan kejam seperti singa. Xiao Qiao mengikuti saran pengguna internet. Dia mengambil faktur denda Qian Hao di kantor polisi, memberikannya kepada ibu mertuanya untuk dibayar. Qian Hao dengan marah menariknya ke kamar, dia menanyainya bahwa jika dia hamil anak orang lain, hak apa yang dia miliki untuk menuntut uang dari ibu mertuanya.
Xiao Qiao dengan gila-gilaan di wajahnya tanpa sedikit pun rasa takut, sebaliknya dia memprovokasi Qian Hao, jika dia berani bunuh saja dia. Qian Hao memberikan tekanan kuat pada lehernya, akhirnya dia kembali sadar dan melepaskan tangannya. Xiao Qiao mengambil keuntungan dari kemenangan itu dengan menarik kerah Qian Hao untuk mengancamnya. Setelah ini, jika Qian Hao berani mengganggunya, dia pasti akan membalas, paling buruk adalah ikan mati jaring robek. Qian Hao tidak tahan lagi sehingga dia mendorong Xiao Qiao dan melarikan diri. Situasi yang di luar kendali di depannya membuatnya merasa tidak bisa bernapas. Xiao Qiao menganggap pengguna internet yang cocok sebagai satu-satunya dukungan spiritualnya. Sepanjang hari dia diam-diam mengobrol dengan orang itu di belakang Qian Hao. Dia tidak tahu bahwa pihak lain adalah organisasi penipu. Semua cara berbicara dan bahasa telah dilatih dengan cermat untuk memancingnya masuk perangkap. Namun demi mengembalikan harga dirinya sebagai seorang pria, Qian Hao mengenakan pakaian tertutup rapat dan pergi ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati infertilitas. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa hasilnya akan terlihat dalam sebulan, jadi dia membawa pulang sekantong besar ramuan obat Tiongkok. Namun, melihat gejala mual ibunya semakin parah, saat itu Xiao Qiao pulang dari luar, menyindir keduanya sedang menampilkan drama kasih sayang ibu dan anak yang mendalam. Qian Hao tidak punya semangat untuk berdebat dengan Xiao Qiao. Demi menyenangkan ibunya dia menelepon Hai Tam, meminta kedua anak itu datang bermain di rumah pada akhir pekan. Hai Tam tahu betul bahwa keluarga Qian Hao memprioritaskan anak laki-laki daripada perempuan, tidak ingin putrinya menderita kemarahan, jadi dia menolak. Dengan alasan jika Dai Mi tidak pergi, Xiao Mi tentu juga tidak akan pergi. Qian Hao menjamin tidak akan membiarkan Dai Mi merasa tertekan. Hai Tam kemudian meminta Qian Hao membayar deposit sebesar 8.000 sebagai jaminan, jika Dai Mi merasa tidak nyaman, uang itu akan langsung dipotong. Qian Hao akhirnya setuju dengan berat hati. Teman baiknya sangat mengagumi cara Hai Tam menghukum ayah brengsek itu. Hai Tam mengatakan bahwa dia telah belajar banyak pelajaran. Setelah pernikahan yang gagal, saat ini prioritas utamanya adalah mencari uang untuk merawat Kak Le dan anak-anaknya. Jika Cheng Yi tidak diterima oleh Kak Le dan anak-anaknya, dia tentu saja akan mengucapkan selamat tinggal dengan tegas. Kedua anak itu mengetahui dari percakapan orang dewasa bahwa ibu mereka memiliki cinta baru. Mereka berharap Hai Tam disiram cinta. Di rumah tidak ada lagi tawa bahagia, suasana nyaman dan harmonis. Keesokan harinya Hai Tam dan sahabatnya pergi ke reuni kampus. Begitu turun dari mobil sudah melihat Qian Hao dan Xiao Qiao. Qian Hao tidak ingin kehilangan muka di depan teman-teman sekelasnya. Jadi sebelum datang dia sudah memperingatkan Xiao Qiao secara khusus. Meskipun pernikahan mereka seburuk apapun, mereka harus berperan sebagai suami istri yang penuh kasih sayang. Teman-teman sekelasnya semua tahu bahwa Hai Tam dan Qian Hao adalah pasangan yang serasi pada waktu itu. Xiao Qiao yang ikut campur menyebabkan mereka bercerai. Kini ketiganya hadir bersama. Ketua kelas mengingatkan Hai Tam untuk menahan amarahnya, jangan membuat adegan yang terlalu buruk. Siapa sangka Hai Tam sama sekali tidak memikirkan pasangan pria brengsek dan wanita murahan ini, dia hanya sibuk mengirim pesan kepada Cheng Yi. Keduanya mengobrol dengan sangat antusias, tepat pada saat itu guru di podium, untuk membantu Hai Tam menghilangkan ketidakadilan, sengaja berpura-pura tidak tahu bahwa mereka berdua sudah bercerai, dan masih memuji mereka sebagai pasangan yang serasi. Dia juga menunjuk mereka berdua untuk duduk berdampingan. Qian Hao akhirnya dengan enggan duduk di samping Hai Tam. Xiao Qiao yang ditinggalkan hampir tidak bisa menjaga penampilan sopannya, jadi dia diam-diam mengirim pesan kepada Hai Tam meminta untuk berbicara empat mata dengannya. Setelah mereka berdua duduk, Xiao Qiao langsung ke intinya mengatakan ingin mengembalikan Qian Hao kepada Hai Tam. Bagaimanapun juga dia adalah ayah dari anak-anak. Hai Tam curiga Xiao Qiao gila, tahun itu dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk mendapatkan Qian Hao. Sekarang dia menemukan bahwa Qian Hao bermasalah dan ingin mencari mantan istrinya untuk mengembalikan barang. Hai Tam malas mendengarkan dia mengeluh tentang Qian Hao. Dia tulus berharap pasangan yang serasi ini akan terkunci bersama, jangan pergi menyakiti orang lain lagi. Dalam perjalanan pulang Xiao Qiao meminta Qian Hao untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan, tetapi Qian Hao hanya ingin menurunkannya di persimpangan jalan, agar dia mencari cara sendiri untuk sampai ke rumah sakit. Xiao Qiao meminta Qian Hao memberinya uang, bagaimanapun juga dia yang bersikeras mempertahankan bayi ini. Qian Hao dengan marah menginjak gas lalu mengerem mendadak. Xiao Qiao tidak tahan lagi, dia menjambak rambutnya untuk melampiaskan amarahnya. Saat keduanya sedang berkelahi, mobil di belakang tiba-tiba menabrak. Pengemudinya adalah Hai Tam. Dia mematuhi prinsip tidak panik saat menghadapi masalah. Dia pertama-tama memposting tabrakan mobil di lingkaran teman-temannya. Postingan ini kebetulan dilihat oleh Cheng Yi yang sedang kesal. Dia tidak sengaja mendengar direktur utama menelepon,
mengetahui bahwa perusahaan akan memecat seluruh tim mereka, dan juga berniat merebut proyek di tangannya sebelum pemberitahuan. Cheng Yi tidak menyangka bahwa dia telah bekerja dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, dan akhirnya jatuh ke dalam situasi ini, melihat anggota timnya masih bekerja dengan serius. Dalam hatinya dia merasa sangat kacau, bersandar di kursi dengan linglung. Saat ini dia melihat postingan Hai TAM di lingkaran pertemanan. Setelah mengetahui lokasinya, dia segera berlari ke lokasi dengan alasan akan menemui klien. Sebelum Cheng Yi tiba, Xiao Qiao melihat Qian Hao tidak mau membawanya ke rumah sakit, tetapi malah terus berputar-putar di sekitar Hai TAM. Dia langsung merasa diejek. Hai TAM barusan dengan lantang menolak untuk kembali dengan Qian Hao, sekarang malah berbicara dan tertawa bahagia dengannya. Dalam kemarahannya, dia turun dari mobil dan mengatakan Hai TAM menjijikan. Sebaliknya dia dimarahi oleh Qian Hao. Dia dengan marah mengucapkan kata-kata pahit, tidak akan pernah naik mobil Qian Hao lagi seumur hidup ini. Setelah itu dia naik taksi dan pergi. Setelah Cheng Yi tiba dia menempatkan Hai TAM di dalam mobil, lalu secara proaktif pergi bernegosiasi dengan Qian Hao tentang insiden ini. Sahabatnya tidak tahan memuji dia sebagai pria yang bertanggung jawab. Qian Hao mendengar Cheng Yi menyebut dirinya pacar Hai TAM, ekspresinya menjadi sangat buruk. Cheng Yi menyelesaikan insiden itu dengan sangat efektif. Hai TAM yang mementingkan penampilan segera menyuruh sahabatnya turun dari mobil. Dia ingin berduaan dengan Cheng Yi. Qian Hao berbalik dan melihat Hai TAM serta Cheng Yi memiliki gestur intim, cemburu hingga ekspresinya sangat berubah. Dia segera menelepon Hai TAM mengingatkannya untuk tidak melupakan apa yang telah dibicarakan. Lusa pagi dia akan datang menjemput kedua anak. Hai TAM menutup telepon. Dia mencium Cheng Yi sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya. Cheng Yi berbalik mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan bahwa dia sedih karena akan segera menganggur. Setelah bertemu dengannya, hatinya jauh lebih nyaman. Melihat Cheng Yi sementara tidak ingin kembali ke perusahaan, Hai TAM membawanya ke taman hiburan, bermain bersama untuk melupakan kesedihan. Melihat keceriaan Hai TAM, hati Cheng Yi dipenuhi kegembiraan. Dia merasa beruntung karena Hai TAM telah muncul dalam hidupnya, membuat dirinya yang sudah setengah baya sekali lagi merindukan cinta. Setelah bersenang-senang, Cheng Yi dengan hati-hati membantu Hai TAM memakai sepatu untuk bersiap pulang. Hai TAM menikmati perhatian lembut Cheng Yi. Hai TAM semakin mencintai pria tampan ini, wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Saat berpisah, dia mengirimkan ciuman jauh kepada Cheng Yi seperti seorang gadis yang baru jatuh cinta, membuat Cheng Yi tenggelam dalam kemanisan hati yang berbunga-bunga. Ayah mertua Cheng Yi tidak bisa tenang. Setelah Dudu pergi bekerja, dia tinggal di asrama pemakaman. Cheng Yi menyewa orang per jam untuk mengantar jemput putrinya ke sekolah. Tiba-tiba ayah mertuanya tidak lagi dibutuhkan dan memiliki banyak waktu luang. Dia mengejek dirinya sendiri seperti anjing yang dilepas talinya, bebas tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berpikir jika Cheng Yi dan Hai TAM menikah, mereka berdua harus merawat 4 anak. Saat itu dia hanya akan menunggu Cheng Yi datang memohon bantuannya. Itu adalah untuk memperbaiki kebiasaan Cheng Yi yang ingin mereka membantu, tetapi tidak mau mengalah. Di sisi lain, Xiao Qiao baru saja selesai diperiksa, kebetulan melihat Qian Hao datang menanyakan kondisi ibunya. Dia sekali lagi mengalah dan mengatakan ingin menggugurkan bayinya. Pasangan suami istri itu terus hidup seperti itu, tetapi Qian Hao tidak mau mengalah. Dia bersikeras agar dia melahirkan bayi itu. Xiao Qiao dengan marah pergi ke rumah pamannya untuk menangis. Dia tidak tahan lagi dengan siksaan Qian Hao, ingin menggugurkan bayi dan bercerai. Orang dewasa di rumah merasa kasihan dengan keadaannya sehingga memutuskan untuk membantunya bercerai. Dia percaya bahwa setelah kejadian ini, otaknya yang dibutakan oleh cinta telah sadar, tidak akan lagi dimanipulasi oleh Qian Hao. Qian Hao untuk sementara mengesampingkan masalah Xiao Qiao untuk fokus merawat ibunya. Dari dokter dia mengetahui bahwa kondisi ibunya semakin parah. Dokter menyarankan dia untuk mencoba memenuhi keinginan ibunya agar tidak menyesal. Qian Hao keluar dari rumah sakit dengan suasana hati yang tertekan. Tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya, mendengar suara minta tolong dia segera berlari. Dia melihat ibunya duduk di tanah, dan ayahnya sedang memarahi ibunya. Qian Hao dengan marah mencengkeram kerah baju ayahnya. Dia mengira ayahnya telah melakukan kekerasan fisik. Ayahnya dengan sedih menjelaskan, dia sedang menari dengan gembira ketika istrinya menerobos masuk sambil menangis dan berteriak, tidak hanya tidak mau melihatnya, tetapi juga menjambak rambut palsu teman menarinya. Melihat seluruh keluarga menjadi tontonan orang-orang di sekitar, Qian Hao tidak lagi peduli dengan ayahnya yang genit. Dia dengan hati-hati membantu ibunya pergi. Xiao Qiao yang didukung oleh paman dan bibinya sudah bertekad untuk bercerai. Sesampainya di rumah, dia melihat Qian Hao menangis terseduh-seduh di ruang tamu.
Dia meratapi ibunya yang menderita kanker metastasis dan hanya memiliki waktu 2 bulan lagi untuk hidup. Dia menarik tangan Xiao Qiao, memohon padanya untuk mempertahankan bayi itu agar ibunya memiliki harapan, dan berjanji akan menganggap bayi itu sebagai anak kandungnya. Setiap bulan dia akan menemaninya periksa kehamilan. Otak Xiao Qiao yang dibutakan oleh cinta kambuh lagi. Dia melupakan semua hinaan Qian Hao sebelumnya. Ketika pamannya menelepon ingin membawanya ke rumah sakit untuk menggugurkan bayi, dia tergagap mengatakan Qian Hao sudah meminta maaf, sehingga dia memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Bibinya dengan marah menutup telepon, bersumpah tidak akan mengurus urusannya lagi. Qian Hao sesuai janji membawa ibunya ke rumah Hai Tam untuk menjemput anak-anak. Sebelum turun dari mobil, dia secara khusus berpesan kepada ibunya, tidak boleh pilih kasih anak laki-laki dan mengabaikan perasaan Daimi. Ibunya berjanji akan bersikap adil, tetapi begitu turun dari mobil dia langsung berlari ke Xiaomi, sama sekali mengabaikan kehadiran Daimi. Setelah pulang ke rumah, ibu Qian Hao menarik Xiaomi, membuang kepada tetangga tentang cucu perempuannya. Dia sekali lagi meninggalkan Daimi. Qian Hao melihat ekspresi kecewa putrinya. Dia buru-buru menarik tangan gadis kecil itu pulang terlebih dahulu, sambil menjelaskan kepada putrinya bahwa tindakan neneknya memang tidak benar. Dia berharap Daimi demi dirinya tidak mempermasalahkan nenek yang sedang sakit parah. Selesai berbicara, dia berjongkok dan menggendong Daimi naik ke atas untuk menenangkan perasaannya. Kedua anak tidak ada di rumah. Hai Tam di sini menerima telepon dari Qian Hao untuk mencari pekerjaan baru sebelum dipecat. Cheng Yi berinisiatif mengantar bos perusahaan lain ke bandara, ingin mempromosikan dirinya di perjalanan. Sebelum pergi, dia buru-buru menelepon ayah mertuanya, meminta bantuannya untuk menjemput anak-anak yang sedang belajar di kelas tari. Ayah mertuanya sengaja tidak mengangkat telepon. Cheng Yi menelepon ibu mertuanya. Ibu mertuanya ingin mengangkat tetapi suaminya merebut teleponnya. Ayah mertuanya masih marah, dia ingin menunggu Cheng Yi menelepon beberapa kali lagi. Melihat bos akan keluar, Cheng Yi terpaksa menelepon Hai Tam meminta bantuan. Hai Tam segera setuju. Ayah mertuanya menunggu lama tetapi tidak melihat telepon dari Cheng Yi. Dia menjadi gelisah. Setelah ragu-ragu, dia berinisiatif menelepon kembali, tetapi Cheng Yi sedang berbicara pekerjaan. Ayah mertuanya merasa Cheng Yi sedang mempersulitnya, dia dengan marah memaki-maki. Saat ini Hai Tam tiba di kelas tari, gurunya membawa kedua anak itu keluar sesuai instruksi Cheng Yi sebelumnya. Namun kedua anak itu menolak kehadirannya, tidak peduli apa yang dikatakan, mereka tidak mau pergi. Hai Tam meyakinkan kedua anak itu, dia akan mengantar mereka dengan aman ke rumah kakek nenek sebelum pergi. Melihat mereka berdua masih tidak mau pergi, dia menawarkan untuk membawa mereka makan ayam goreng burger. Kedua saudara perempuan itu baru mau pergi bersamanya setelah mendengarkan. Siapa sangka begitu sampai di depan pintu, kedua anak itu berlari ke dua arah yang berbeda. Hai Tam dan gurunya berpisah mengejar kedua gadis kecil itu. Hai Tam menemukan satu, sedangkan gurunya kehilangan jejak. Hai Tam mencari kemana-mana tanpa hasil. Dia buru-buru menelepon Cheng Yi. Cheng Yi berlari ke pusat perbelanjaan. Dalam keadaan darurat dia menyalahkan Hai Tam karena tidak menjaga anak dengan hati-hati. Hai Tam mengatakan lebih baik mencari anak dulu, benar atau salahnya dipikirkan nanti. Keduanya berpisah mencari. Cheng Yi memberitahu mertuanya. Ayah mertuanya awalnya berniat untuk terus mempersulit, tetapi ibu mertuanya merebut telepon dan mendengarkan. Mengetenagakan cucu hilang. Keduanya buru-buru berlari ke pusat perbelanjaan. Saat ini Hai Tam melihat gadis kecil itu ditarik oleh dua orang jahat di tempat ramai. Dia dengan berani menyerbu, merebut kembali anak itu dan berteriak keras memanggil polisi. Cheng Yi dan ayah mertuanya mendengar suara dan berlari untuk menguasai para pedagang manusia. Setelah para penculik dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan, Cheng Yi baru mengetahui dari ibu mertuanya bahwa Hai Tam sudah pergi. Suaminya tampak tidak senang. Mereka menyuruhnya untuk segera menghubungi Hai Tam. Cheng Yi menelepon Hai Tam tetapi tidak diangkat. Dia akhirnya mengirim pesan permintaan maaf kepada Hai Tam. Setelah pulang ke rumah, Cheng Yi bertanya kepada putrinya detailnya dan baru mengetahui bahwa ayah mertuanya menyuruh mereka untuk tidak mengizinkan ibu tiri masuk ke rumah. Jadi mereka sengaja berlari ke arah yang berlawanan untuk mengganggu Hai Tam. Tetapi setelah kejadian ini, putri Cheng Yi merasakan keamanan dari Hai Tam. Dia merasa ibu tiri ini benar-benar memperlakukan mereka dengan baik, sehingga dia mengakui status Hai Tam. Hanya ayah mertua yang masih tidak merasa bersalah. Ibu mertua yang pengertian menyuruh Cheng Yi untuk mencari Hai Tam dan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa kali ini berkat Hai Tam, tidak terjadi bencana besar, membuktikan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab.
Cheng Yi, agar Hai Tam tidak marah lagi, berinisiatif menanyakan kepada sahabatnya tentang kesukaan Hai Tam. Saat ini, Hai Tam sedang melihat situasi kedua anak di rumah Qian Hao melalui video. Ibu Qian Hao masih pilih kasih kepada cucu perempuannya Xiaomi, terus-menerus mengambilkan makanan untuknya. Ayah Qian Hao tidak tahan sehingga mengambilkan makanan untuk Daimi yang diabaikan. Keduanya berdebat tentang masalah pilih kasih di meja makan. Setelah makan, Ibu Qian Hao menjaga Xiaomi yang sedang tidur. Ayah Qian Hao juga ingin berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Ibu Qian Hao mengusir ayah Qian Hao dengan alasan akan mengganggu cucu perempuan. Saat bertengkar, dia tidak sengaja jatuh ke tanah, kebetulan terlihat oleh Qian Hao. Dia salah mengira ayahnya telah mendorong ibunya, sehingga dengan ganas mencengkeram kerah baju ayahnya, matanya memancarkan niat membunuh. Setelah mengetahui ibunya jatuh, Qian Hao pergi ke kamar mandi meminta maaf kepada ayahnya. Ayahnya menceritakan bahwa ibu Qian Hao telah menghancurkan seluruh hidupnya. Dulu dia adalah kepala dokter. Karena piket dengan perawat wanita, istrinya datang ke rumah sakit membuat keributan yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaan. Ketidakadilan itu sulit dilupakan seumur hidup. Qian Hao memegang tangan ayahnya sambil menangis mengatakan ibunya hanya memiliki waktu setengah tahun lagi untuk hidup. Memohon ayahnya untuk tidak mempermasalahkannya lagi agar ibunya bisa hidup damai di sisa hidupnya. Ibu Qian Hao, setelah sehari bersama Xiaomi, semakin lengket. Jadi dia menyuruh Qian Hao memohon kepada Hai Tam, ingin menahan kedua anak itu untuk beberapa hari lagi. Qian Hao, setelah mengirim pesan, dengan cepat menerima pesan penolakan dari Hai Tam. Ibu Qian Hao melihat hal itu dan terus mencuci otak Xiaomi, berusaha membuat Xiaomi menentang Hai Tam dan berinisiatif untuk tinggal. Daimi melihat niat neneknya dan memanggil nama Xiaomi. Xiaomi segera menerima instruksi, dia menjatuhkan piring dan sendok, berguling-guling di tanah merengek ingin pulang. Qian Hao mengingatkan Daimi untuk tidak terlalu sesuka hati. Saat itulah Daimi memerintahkan Xiaomi untuk duduk dan makan. Ibu Qian Hao melihat sendiri Xiaomi patuh kepada Daimi, langsung kesal sekaligus terburu-buru. Saat ini Qian Hao mencari fotografer untuk datang ke rumah memotret keluarga. Xiao Qiao, untuk pamer di depan Qian Hao, dengan aktif memakaikan lipstik ke ibu mertuanya, dan dengan lembut duduk di samping ayah mertuanya. Tetapi saat pergi, dia dengan jijik melempar lipstik ke tong sampah di lorong. Dia mengira tidak ada yang tahu, tetapi kebetulan terlihat oleh Qian Hao. Setelah mengantar kedua anak pulang, Xiao Qiao membual kepada Qian Hao, bertanya apakah penampilannya bagus. Qian Hao langsung membongkar tindakan membuang lipstik yang dilakukannya. Xiao Qiao bertele-tele menjelaskan bahwa ibu Qian Hao menderita kanker, dia khawatir akan memengaruhi bayi dalam kandungannya. Namun Qian Hao melihat bahwa dia jijik dengan ibunya sendiri. Malam harinya Qian Hao terus tidur di sofa. Xiao Qiao memintanya untuk kembali tidur bersamanya di kamar. Dia dengan marah menjawab dengan satu kata, kotor. Xiao Qiao mengancam jika dia tidak kembali ke kamar, dia akan menggugurkan bayinya. Qian Hao saat itu baru memeluk bantal dan dengan enggan naik ke tempat tidur, dengan susah payah menahan kedekatan Xiao Qiao. Di sisi lain Cheng Yi memeras otaknya memikirkan cara meminta maaf kepada Hai Tam. Dia bertanya kepada sahabatnya tentang kesukaan Hai Tam. Sahabatnya mengiriminya beberapa video tarian pria berotot, mengatakan Hai Tam suka melihat pria tampan menari. Demi menyenangkan Hai Tam, Cheng Yi mulai belajar menari mengikuti video sebelum tampil di hadapan Hai Tam. Dia secara khusus mengambil foto otot dan mengirimkannya kepada Hai Tam, membuat Hai Tam merona dan jantungnya berdebar kencang. Namun, Hai Tam mengatakan kepada sahabatnya bahwa dia sudah memikirkan matang-matang untuk tidak menikah dengan Cheng Yi. Sahabatnya bertanya apakah itu karena masalah kehilangan anak? Hai Tam menjelaskan, tentang kehilangan anak, dia bisa memahami perasaan Cheng Yi. Jika itu dirinya, dia akan lebih gelisah daripada Cheng Yi, tetapi memahami bukan berarti tidak marah. Terlebih lagi, kejadian ini membuatnya mengerti bahwa pasangannya menikah lagi dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya seperti mereka, saling membantu itu boleh. Namun jika tinggal serumah setiap hari akan sangat kacau. Dia berencana menggunakan cara kontrak untuk menjadi mitra keluarga dengan Cheng Yi. Kontrak ditandatangani setahun sekali, jika salah satu pihak merasa tidak cocok, bisa diakhiri kapan saja. Sahabatnya membongkar niatnya bahwa dia tidak ingin lelah karena pernikahan tetapi juga tidak ingin kehilangan Cheng Yi. Hanya takut Cheng Yi benar-benar ingin mencari istri, tidak akan setuju dengan cara kontraknya. Keesokan harinya perusahaan mengadakan rapat rutin, Cheng Yi tahu betul tetapi sengaja mengajukan cuti. Dia mengabaikan telepon teror dari direktur, berlari ke rumah Hai Tam menari meminta maaf. Dia terburu-buru ingin dimaafkan, tidak peduli apakah ada orang di rumah atau tidak, langsung menekan Hai Tam ke sofa.
Dia melepaskan sehelai pakaian lalu mulai menari-nari. Hai TAM bingung tidak mengerti apa ini. Saat ini sahabatnya, yang menjadi dalang, bertepuk tangan dan keluar. Dia menyatakan kekaguman yang luar biasa, melihat di samping sahabatnya ada Kak Le. Cheng Yi sangat malu hingga membalikkan badan ke dinding menyendiri. Hai TAM mengerti situasinya dan tertawa terbahak-bahak tidak bisa berdiri. Cheng Yi sekali lagi meminta maaf dengan tulus. Hai TAM mengerti perasaan cemasnya terhadap anak-anak, tetapi dia mengatakan mereka berdua tidak akan menikah. Cheng Yi salah mengira Hai TAM ingin putus dengannya. Dia langsung duduk di samping dengan kecewa. Hai TAM menariknya menjelaskan alasan tidak menikah. Keluarga seperti mereka ketika mendaftar pernikahan, sepasang pria dan wanita ditambah 4 anak hidup bersama, setiap hari akan kacau balau. Itu hanya akan membuat hidup menjadi berat, lebih baik menandatangani kontrak untuk menjadi mitra keluarga satu sama lain, hidup di lantai atas dan bawah. 4 anak jika cocok bermain bersama, jika tidak cocok masing-masing pulang ke rumah. Bagi anak-anak, itu hanya berarti memiliki 2 teman baik lagi. Cheng Yi merasa ini tidak berbeda dengan tetangga biasa. Hai TAM membantah bahwa mereka bukan tetangga, melainkan teman hidup bersama. Mereka berdua melakukan segala hal bersama. Hai TAM mengusulkan untuk mencoba selama 1 tahun terlebih dahulu. Jika tidak cocok maka kembali berteman. Cheng Yi awalnya tidak setuju tetapi dibujuk oleh Hai TAM. Dia memuji Cheng Yi sebagai pria yang baik dan bertanggung jawab. Cheng Yi yang terbujuk akhirnya membawa hadiah untuk secara resmi memperkenalkan diri kepada Kak Le. Kak Le untuk sementara tidak ada di rumah. Cheng Yi memiliki waktu luang untuk berkeliling dapur. Hai TAM melihat kemejanya terkancing rapat sehingga membantunya membuka satu kancing agar lebih nyaman. Kak Le kebetulan kembali, melihat posisi mereka berdua, dia salah mengira Hai TAM sangat tidak sabar. Kak Le menyarankan agar mereka berdua saling mengenal dulu sebelum menikah. Cheng Yi mengambil kesempatan untuk mengadu, bahwa mereka berdua tidak akan menikah karena Hai TAM memaksanya menjadi mitra keluarga. Kak Le menegur Hai TAM karena tidak pantas, dia memanggil Hai TAM ke kamar untuk berbicara 4 mata. Di sisi lain, ayah Qian Hao, di bawah pengingat putranya, mulai mengubah sikapnya terhadap istrinya. Tidak hanya berinisiatif turun ke dapur memasak, tetapi ketika menghadapi kata-kata sinis istrinya, dia juga tidak lagi berkonfrontasi. Siapa sangka dalam sekejap mata berbalik, ibu Qian Hao tiba-tiba pingsan di tanah. Saat ini Qian Hao sama sekali tidak tahu dan sedang berurusan dengan paman Xiao Qiao. Ternyata pamannya, atas permintaan ibu Xiao Qiao, terpaksa membantunya membereskan kekacauan. Maka dari itu, dia menelepon dan membuat janji bertemu Qian Hao. Qian Hao, karena pihak lain tahu dia mandul dan bayi dalam kandungan Xiao Qiao bukan anak kandungnya, langsung menutup telepon menolak bertemu. Pamannya dengan marah menyerbu ke perusahaan Qian Hao, berharap bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Dia mengusulkan agar Qian Hao menceraikan Xiao Qiao. Dia akan meyakinkan Xiao Qiao untuk mengakhiri kehamilan. Selama Qian Hao setuju untuk bercerai, pamannya akan mendukungnya dalam pekerjaan. Qian Hao tergoda dengan syarat ini, tetapi memikirkan ibunya yang sangat ingin menggendong cucu, dia sedikit ragu. Pamannya membujuknya, dia sudah memiliki 2 anak kandung. Setelah bercerai bisa kembali dengan mantan istrinya, seluruh keluarga akan bersatu kembali. Ibunya tidak akan lagi peduli dengan bayi dalam kandungan Xiao Qiao. Qian Hao masih merasa tidak mungkin. Bagaimanapun, Hai TAM sudah memiliki pacar. Pamannya menasihatinya bahwa keberhasilan atau kegagalan ada pada manusia. Masalah perceraian bisa ditunda sementara. Dia bisa mencoba memenangkan hati Hai TAM terlebih dahulu. Qian Hao berpikir bahwa tawaran pamannya agak mungkin. Tepat pada saat ini ayah Qian Hao menelepon memerintahkannya untuk segera pergi ke rumah sakit. Qian Hao bergegas ke rumah sakit. Rasa panik yang luar biasa membuat pikirannya kosong dan anggota tubuhnya mati rasa. Pada dasarnya tidak bisa mengemudi dengan normal. Untungnya Xiao Qiao menelepon. Setelah mengetahui keadaannya, dia menyuruhnya untuk tetap di tempat dan menunggu. Melihat Qian Hao menangis terseduh-seduh, Xiao Qiao dengan sedih memeluknya, membimbingnya duduk di kursi penumpang depan, dan dia sendiri yang mengemudi ke rumah sakit. Untuk berjaga-jaga, Xiao Qiao mengusulkan untuk membawa serta Daimi dan Xiaomi. Qian Hao segera menelepon Hai TAM menjelaskan situasinya. Hai TAM yang pengertian, setuju untuk membawa kedua anak itu menemui neneknya untuk terakhir kalinya. Cheng Yi, yang telah melewati cobaan dan sedang memasak, ingin menunjukkan keahliannya kepada Hai TAM. Ketika mengetahui Hai TAM harus mengantar anak-anak ke rumah sakit, dia langsung menyatakan simpati dan berinisiatif mengantar mereka bertiga. Setelah menjemput Daimi, Hai TAM turun dari mobil untuk menjemput Xiaomi. Daimi yang tinggal di dalam mobil berinisiatif berbicara dengan Cheng Yi. Dia memuji Cheng Yi tampan,
dan tidak yakin apakah ibunya mengejar Cheng Yi karena terpesona oleh ketampanannya. Qian Hao, yang tiba di rumah sakit lebih dulu, diberitahu oleh dokter bahwa ibunya bisa bertahan hidup atau tidak tergantung apakah dia bisa melewati malam ini. Dia langsung ambruk. Xiao Qiao berusaha menghiburnya, menyuruhnya berpikir positif, tetapi malah dimarahi oleh Qian Hao yang sedang tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Tin Ho merau memarahi Xiao Qiao karena setiap hari berharap ibunya meninggal, dan mengatakan bahwa dia selalu sabar terhadapnya semua itu demi ibunya. Jika ibunya mengalami kecelakaan, dia tidak akan pernah mengampuni Xiao Qiao. Xiao Qiao menangis dengan mata berkaca-kaca tetapi saat ini dia hanya bisa menahannya. Tidak lama kemudian Hai Tam membawa kedua anaknya ke rumah sakit. Trin DCH dengan ramah merapikan pakaian Hai Tam sebelum pergi. Adegan ini terlihat oleh Tin Ho, matanya langsung menyala marah. Karena tidak tahu kondisi ibu Tin Ho malam ini, Hai Tam pun tinggal untuk merawat anaknya. Xiao Qiao secara proaktif menawarkan untuk merawatnya menggantikannya, tetapi Hai Tam menjawab bahwa dia adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut. Tin Ho juga merau menyuruh Xiao Qiao untuk diam, melihat Hai Tam merawat Xiao M, sementara Im bersama Tin Ho. Xiao Qiao tiba-tiba merasa sedikit berlebihan berada di sana. Saat makan malam Tin Ho membeli makanan untuk Hai Tam dan kedua anaknya, dan akhirnya dengan enggan memberikan sekotak nasi kepada Xiao Qiao. Karena ketidakpuasan merasa ditinggalkan, Xiao Qiao sengaja merajuk dan menolak menerima makanan. Tin Ho malah langsung membuang kotak nasi ke tempat sampah. Xiao Qiao dengan marah berdiri dan pergi. Baru beberapa langkah tiba-tiba dia merasakan sakit perut dan mengeluarkan darah. Pada saat yang sama Trin DCH meninggalkan rumah sakit menuju pemakaman untuk mengunjungi istrinya. Saat ini dia masih belum tahu bahwa Dudu bekerja di sini. Ayah mertuanya merindukan Dudu sehingga dia meneleponnya dan menyuruhnya pulang untuk makan. Dudu buru-buru menolak dengan alasan sibuk bekerja. Tepat ketika keluarga almarhum menyalakan petasan, ayah mertuanya mendengar suara dan merasa curiga. Dudu berbohong bahwa toko di sebelah perusahaan sedang melakukan pembukaan. Dan setelah selesai menjelaskan dia mendengar suara 1 sujud, 2 sujud, ayah mertuanya kembali curiga. Dudu lagi-lagi berbohong bahwa ada seseorang di perumahan seberang yang sedang melakukan pemakaman. Setelah menutup telepon, ayah mertua mencurigai pekerjaan Dudu. Dia segera memutuskan untuk membentuk tim investigasi untuk menyelidiki pekerjaan apa yang sebenarnya dia lakukan. Dudu mengira dia telah lolos, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Trin DCH datang membawa bunga. Dia ketakutan dan buru-buru bersembunyi. Sampai dia memastikan Trin DCH telah pergi barulah dia menghela napas lega. Dudu lolos dan kembali ke kantor membantu bosnya bermain game. Baru saja mendongak dia melihat Trin DCH melihatnya dari luar pintu. Dia terkejut dan panik tidak mengerti mengapa Trin DCH yang sudah pergi kembali lagi. Trin DCH memang sudah pergi. Tetapi tiba-tiba teringat bahwa nama di nisan istrinya sedikit buram. Jadi dia kembali mencari karyawan untuk melukisnya kembali. Tidak disangka Dudu mengatakan bekerja di perusahaan negara. Padahal dia adalah karyawan di pemakaman. Dia tidak bisa menerima Dudu yang belajar S2 tetapi bekerja di sini. Dudu menjelaskan bahwa dia takut bersosialisasi dan sering insomnia. Bekerja di sini dia tidak perlu berurusan dengan hubungan yang rumit, dan bisa tidur nyenyak. Selain itu kematian kakaknya tahun itu adalah simpul di hatinya. Sekarang dia bisa sering berbicara dengan kakaknya, simpul itu juga perlahan terurai. Dudu sangat senang bekerja di sini, berharap Trin DCH membantunya menjaga rahasia dari orang tuanya. Trin DCH melihat dia benar-benar ingin bekerja di sini, lalu setuju untuk berpura-pura di depan mertuanya. Keduanya pulang bersama untuk makan. Trin DCH diam-diam mengirim pesan kepada Dudu menyuruhnya mandi terlebih dahulu. Karena bajunya bau dupa, Dudu baru saja menerima pesan ketika ayah mertuanya sudah mencium bau dupa. Untungnya Trin DCH dengan cepat mengatakan bahwa dia baru saja bersembahyang untuk istrinya. Baru kembali dari pemakaman sehingga membantu Dudu lolos. Di sisi lain, Xiao Qiao mengalami pendarahan dan berisiko keguguran. Dalam ketidakberdayaan dia segera menelepon Dudu. Perawat ini mencari obat penahan kehamilan untuknya tetapi Dudu segera menghentikannya. Dia berpikir bahwa keguguran bayi itu adalah yang terbaik. Sehingga setelah dia pulih dia bisa langsung menceraikan Tin Ho. Xiao Qiao, yang dimabuk cinta, masih berharap pada Tin Ho. Menunggu lama tidak melihat Tin Ho datang mengunjunginya. Jadi dia memohon pada Dudu untuk mencari tahu situasi Tin Ho dan Hai Tam. Ingin tahu apakah Tin Ho masih memiliki perasaan terhadapnya. Bibi tidak tahan dengannya sehingga terpaksa memotret adegan Tin Ho mengantar ibu dan anak Hai Tam ke hotel. Xiao Qiao yang melihat adegan keluarga berempat bersatu kembali sangat terpukul. Pamannya juga datang menasihatinya untuk menggugurkan bayi itu dan bercerai, benar-benar memutuskan hubungan dengan Tin Ho. Melihatnya masih ragu, Bibi sudah memberitahunya bahwa Tin Ho sangat antusias terhadap Hai Tam. Di dalam hatinya sama sekali tidak ada dia. Lagi pula dia juga harus berpikir
membawa seorang bayi yang tidak diinginkan ke dunia ini adalah bentuk ketidakbertanggungan. Siapa sangka Xiao Qiao malah menyerang Bibi karena tidak bisa punya anak, dan juga ingin dia tidak punya anak seumur hidup. Bibi pergi dengan marah, pamannya buru-buru mengejar untuk membujuk istrinya. Xiao Qiao melihat kembali riwayat obrolannya dengan Tin Ho. Dia menyadari bahwa itu hanya sepihak darinya. Tin Ho tidak pernah membalas pesannya, sebaliknya adalah pengguna daring Tiannya. Meskipun dia tidak membalas, dia tetap mengirim pesan yang peduli dengan perasaannya setiap hari. Xiao Qiao, yang sedikit terhibur, segera mengirim pesan kepada Tiannya, mengeluh bahwa dia mungkin benar-benar harus bercerai. Siapa sangka penipu yang mengira sudah gagal malah menerima pesannya. Mereka melompat-lompat kegirangan, yakin kali ini pasti akan menipunya. Tin Ho sama sekali tidak peduli dengan situasi di sini. Dia membawa Hai Tam dan kedua anaknya ke hotel. Dia tidak buru-buru pergi tetapi mencari Hai Tam untuk bernegosiasi. Dia dengan jujur mengungkapkan perasaannya. Awalnya ingin meminta Hai Tam menikah lagi, tetapi dia tahu bahwa Hai Tam tidak akan kembali. Jadi dia berharap menukar rumah dan 300 juta yuan dengan hak asuh Xiao M. Tin Ho mengatakan bahwa meskipun ibunya berhasil melewati masa kritis ini, dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak ingin ibunya pergi dengan penyesalan. Mendengar Tin Ho mengatakan setiap orang mengasuh satu anak baru adil, Hai Tam dengan marah mempertanyakan saat dia dan anak-anaknya diusir dari rumah dulu, ketika dia tidak peduli dengan kedua anaknya. Apakah dia memikirkan kata adil? Sekarang Xiao Qiao berisiko keguguran, dia tidak peduli, malah datang ke sini untuk memperebutkan hak asuh Xiao M. Hai Tam berdasarkan perilaku Tin Ho menebak kebenarannya, kehamilan Xiao Qiao bukan anaknya. Tin Ho membuang harga dirinya, mengakui bahwa Xiao Qiao mengkhianatinya dan hamil anak orang lain. Dia berharap Hai Tam tidak terlalu kejam, jika tidak dia akan berani melakukan apa saja. Hai Tam dengan marah mengkritiknya bahwa dia sampai pada hari ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Dia memperingatkannya untuk tidak bertindak berlebihan. Tadi malam Im mendengar Tin Ho dan Hai Tam bertengkar, melihat ayah dan neneknya berusaha memperebutkan Xiao M tetapi tidak peduli padanya. Jiwa sensitif gadis kecil itu terluka parah. Ketika Xiao M melilitnya untuk bermain, dia dengan kesal mendorong Xiao M. Hai Tam menegur Im seharusnya tidak mendorong adiknya. Im keceplosan mengatakan jika tidak ada adik laki-laki maka tidak ada yang akan memperebutkan cinta orang tua dengannya. Hai Tam tahu Im merasa tertekan, jadi saat makan dia berinisiatif mengambilkan makanan untuknya. Im juga mengintrospeksi diri bahwa dia tidak seharusnya membenci ibu dan adiknya, melainkan merawat Xiao M seperti sebelumnya. Hai Tam menyesal telah melibatkan kedua anaknya dalam perselisihan ini. Saat dia sedang bingung, dia menerima telepon dari Trin DCH. Trin DCH bekerja dengan efisien. Ketika dia tahu Hai Tam ingin pindah lebih dekat dengannya, dia dengan cepat menemukan rumah yang cocok, yaitu tepat di seberang rumahnya. Hai Tam melihat foto-foto rumah dan sangat menyukai rumah ini, dan juga bersikeras membayar sendiri sewanya, tetapi Trin DCH memutuskan untuk membantunya membayar deposit terlebih dahulu, dan juga mengatur orang untuk membantu bersih-bersih dan pindahan rumah. Hai Tam sangat terharu, dia terus memanggil nama Trin DCH berkali-kali untuk menunjukkan rasa sukanya. Ketika Trin DCH dan agen properti keluar dari rumah di seberang, secara kebetulan mereka bertemu dengan ayah mertuanya. Trin DCH terus terang mengatakan bahwa seluruh keluarga Hai Tam akan pindah ke seberang, agar mudah saling menjaga dan menghindari konflik saat tinggal bersama. Tidak disangka ayah mertuanya hanya peduli pada uang, dia bersikeras bahwa Trin DCH yang membayar sewanya. Dia mengeluh bahwa dia dan istrinya yang sudah tua telah membantunya membesarkan anak dan menabung uang, tetapi dia malah menggunakan uang itu untuk Hai Tam. Trin DCH menjelaskan bahwa Hai Tam membayar sendiri sewanya, tetapi ayah mertuanya bersikeras tidak percaya. Tin Ho terlihat sangat curiga dan berhati-hati saat pergi. Ayah mertua Trin DCH mengatakan bahwa dia tidak keberatan jika Trin DCH dan Hai Tam bersama. Tetapi jika Trin DCH menggunakan uang untuk membesarkan anak orang lain, dia tidak akan membiarkannya. Setelah memarahi Trin DCH, ayah mertua pulang dan menyulitkan Dudu. Dia bersikeras ingin mengantarnya bekerja untuk melihat perusahaannya. Dudu tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Dia merajuk mengatakan bahwa dia bukan anak kecil, jika orang tuanya bersikeras mengantarnya, dia tidak akan pergi bekerja lagi. Tindakannya semakin membuat kedua orang tua itu curiga, mereka berjanji tidak akan mengantar, tetapi diam-diam memutuskan untuk mengintai untuk mencari tahu akar permasalahannya. Kedua orang tua itu tidak menyangka tempat yang Dudu datangi adalah pemakaman, ketika mereka melihat Dudu dan bosnya bekerja bersama dengan gembira. Mereka salah mengira bahwa bosnya telah menipu Dudu, dan keduanya adalah sepasang kekasih. Dalam kemarahan sesaat, mereka langsung memukuli bosnya habis-habisan.
Dudu yang melihat adegan ini langsung jujur kepada orang tuanya, bosnya adalah atasannya, dan dia sendiri sedang bekerja di sini. Ibu mertua yang mendengar itu sangat terkejut sehingga langsung pingsan, menunggu ibu mertua sadar. Ketiga orang itu pada dasarnya tidak bisa menerima Dudu yang pernah belajar di luar negeri, tetapi malah bekerja di tempat seperti pemakaman. Dengan tekanan darah tinggi untuk mengancam Dudu agar segera pulang, Dudu karena terpaksa hanya bisa sementara berkompromi. Tak dapat dihindari harus meninggalkan pemakaman. Di sisi Trin DCH, setelah sehari libur ia baru saja kembali bekerja di perusahaan, langsung dikritik keras oleh direktur. Trin DCH dalam hati sangat jelas bahwa direktur selalu mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain, jadi saat ini ia tidak lagi menyembunyikannya. Ia langsung menyatakan bahwa perusahaan dapat memecatnya, tetapi uang kompensasi tidak boleh kurang 1 sen pun. Direktur benar-benar tidak menyangka Trin DCH sudah tahu informasi internal, tetapi dia sangat ingin mendapatkan proyek penting di tangan Trin DCH. Oleh karena itu, dia berpura-pura ramah dan mengatakan bahwa Trin DCH adalah orang yang dia latih, dia tidak akan pernah menyakitinya. Trin DCH tidak ingin lagi menahan wajah jelek direktur. Dia langsung menyerang balik, dia dan semua orang di tim tidak akan mengundurkan diri secara sukarela, bagaimanapun juga dalam situasi saat ini menunggu kompensasi pemecatan akan lebih menguntungkan. Setelah itu, Trin DCH memulai mode mogok kerja. Saat bekerja dia bermain game dengan malas, dan meminta cuti lebih dari 10 hari ke bagian SDM. Dia menelepon HTAM, mengatakan bahwa dia ingin memberikan mobil yang sudah diperbaiki kepada HTAM. HTAM dengan antusias merias diri di rumah, memanfaatkan saat tidak ada orang di rumah dia bersiap untuk berinteraksi lebih dalam dengan Trin DCH. Trin DCH sama sekali tidak tahu bahwa begitu tiba di pintu rumah HTAM, seorang kurir memberinya sebuah barang. Nama di penerima adalah dirinya. Trin DCH dengan terkejut mengeluarkan barang itu untuk dilihat, ternyata itu adalah perlengkapan orang dewasa, dan ketika dia melihat HTAM mengenakan gaun seksi menyambutnya, dia langsung mengerti niat HTAM. Terakhir kali saat menari dia dihantui oleh kemunculan tiba-tiba KL, dia bersikeras menyuruh HTAM menelepon untuk memastikan kapan KL akan kembali. Setelah memastikan KL akan kembali sore, mereka berdua dengan gembira masuk ke kamar tidur. Siapa sangka tepat pada saat ini HTAM tiba-tiba menerima telepon, dia mengetahui bahwa Tin Ho secara sepihak menjemput Xiao M, dan bahkan menyebabkan anak itu tidak sengaja tersesat di rumah sakit. Awalnya HTAM membawa anaknya ke rumah sakit, ketika mengetahui ibu Tin Ho telah melewati 1 malam tetapi masih perlu diobservasi, dia memutuskan untuk membawa anaknya pergi sekolah. Tin Ho dengan tegas meminta untuk menahan Xiao M, mengingat jika ibunya meninggal, dia harus membiarkan ibunya bertemu Xiao M untuk terakhir kalinya. HTAM menjawab tidak bisa membiarkan kedua anaknya tinggal di rumah sakit terus-menerus. Jika ada situasi apapun Tin Ho bisa meneleponnya kapan saja. Setelah berbicara dia menarik kedua saudara perempuan itu berbalik dan pergi. Tetapi Tin Ho khawatir jika ibunya meninggal sebelum melihat Xiao M. Guru TK menelepon HTAM. Tepat pada saat itu ponsel HTAM kehabisan baterai dan mati. Ayah Tin Ho tidak senang dengan cara Tin Ho secara sepihak membawa Xiao M pergi. Tetapi Tin Ho berteriak-teriak mengatakan bahwa Xiao M adalah cucu keluarga Tin, harus berada di samping neneknya. Namun Tin Ho belum pernah mengasuh anak sehari pun, mendengar Xiao M berteriak-teriak meminta makan dan minum dia dengan kesal membentak anak itu. Ayah Tin Ho tidak tahan sehingga memeluk Xiao M keluar untuk membeli barang, menunggu kedua kakek dan cucu kembali, ayah Tin Ho sudah pergi mengambil air. Xiao M ingin buang air, Tin Ho kehabisan akal dan hanya bisa membawa Xiao M ke kamar mandi. Saat menunggu Xiao M, Tin Ho menerima telepon dari dokter. Saat darurat, dia benar-benar lupa bahwa Xiao M masih di kamar mandi. Dokter memberitahunya bahwa kondisi ibunya sudah stabil, dan ada metode pengobatan baru yang bisa dicoba. Tin Ho berterima kasih kepada Tuhan, berjanji berapapun biayanya, asalkan ada secercah harapan, harus dicoba. Saat ini ayah Tin Ho kembali bertanya kemana Xiao M pergi. Tin Ho baru teringat anaknya, dia segera berlari ke kamar mandi mencari orang, tetapi Xiao M sudah menghilang. HTAM dan Trin DCH menemukan Xiao M di stasiun pemadam kebakaran. Xiao M menjelaskan, perawat melihat dia tidak bisa menemukan keluarganya sehingga membawanya ke sini. HTAM senang karena Xiao M baik-baik saja. Tin Ho langsung memarahi Xiao M habis-habisan karena berkeliaran. Setelah itu dia bahkan ingin membawa Xiao M pergi. Trin DCH maju menghalangi tetapi didorong ke samping. HTAM yang melihat itu tidak tahan lagi. Dia mengangkat tangan menampar pipi Tin Ho. Tin Ho mengamuk dan berteriak. Xiao M adalah cucu keluarga Tin, nenek kandungnya sakit, dia bertanggung jawab untuk berjaga di rumah sakit. HTAM dengan marah membalas, ketika IM sakit, ayah kandung dan nenek kandungnya tidak terlihat,
Ketika Xiao M masih kecil menangis sepanjang malam tidak tidur, mereka juga tidak pernah muncul. Dulu Tin Ho dan Xiao Qiao bersekongkol, mengusir Hai Tam dan kedua anaknya untuk merebut rumah. Pernahkah mereka berpikir bahwa kedua anak itu juga bermarga Tin? Tin Ho tidak bisa berkata-kata, hanya bisa melihat Hai Tam dan Trin DCH membawa Xiao M pergi. Tin Ho sedang berhadapan dengan mantan istrinya, sementara Xiao Qiao menunggu Tin Ho mengunjunginya. Dia tidak mendengarkan nasihat paman dan bibinya dan bersikeras menyuntikkan obat penahan kehamilan. Siapa sangka dia tidak menunggu Tin Ho melainkan ibu kandungnya. Ibu jelas datang untuk merawat Xiao Qiao, tetapi malah berbaring di sofa memerintah pembantu menuangkan teh dan air. Bahkan ingin Xiao Qiao menyerahkan tempat tidur agar dia bisa berbaring sebentar. Xiao Qiao tidak tahan mengeluh. Ibunya datang ke sini bukan untuk merawatnya, jelas untuk berlibur. Agar tenang dia terpaksa meminta ibunya menginap di hotel. Ibunya yang mendengar itu langsung menarik koper pergi ke rumah paman Xiao Qiao. Tak lama kemudian pamannya menerima telepon dari Bibi. Dalam telepon Bibi memperingatkannya, jika dia tidak segera pulang, dia akan bertarung sampai mati dengan ibu Xiao Qiao di tempat. Paman buru-buru pulang, melihat ibu Xiao Qiao bersantai di rumah, sementara istrinya sudah pergi dari rumah dan menginap di hotel. Paman langsung ingin mengejar istrinya, tetapi ibu Xiao Qiao malah memerintahkannya untuk memasak untuknya. Jika tidak dia akan memberitahu ibunya bahwa dia diintimidasi di rumah adiknya. Ibu mereka selalu tidak puas karena Bibi tidak bisa punya anak. Jika diadu lagi hanya akan membuat ibu mereka semakin tidak puas dengan Bibi. Paman dengan terpaksa memasak untuk ibu Xiao Qiao. Melihat ibu Xiao Qiao makan sambil menonton film, paman buru-buru menelepon istrinya untuk pulang. Tetapi Bibi hanya mengatakan satu kalimat, dia akan pulang setelah ibu Xiao Qiao pergi. Xiao Qiao tidak tahu ibunya telah membuat masalah untuk paman dan bibinya. Setelah pulih dia antre membayar biaya rumah sakit dan keluar dari rumah sakit. Tin Ho tiba-tiba muncul merebut tagihan pembayaran dari tangannya, membayar untuknya. Xiao Qiao marah dan benci dia menampar Tin Ho. Tin Ho marah memaki bahwa dia membantu karena kasihan, dan memperingatkannya untuk tidak bertindak berlebihan. Xiao Qiao menangis mengatakan Tin Ho selalu memberinya kehangatan ketika dia ingin menyerah, membuatnya luluh. Dia tidak ingin mengulang siksaan ini lagi, ingin bertekad memutuskan hubungan yang buruk ini, kecuali Tin Ho setuju untuk tidak menerima masa lalu. Dua orang hidup rukun, tetapi Tin Ho memberikan jawaban bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan perselingkuhannya dengan pria lain. Xiao Qiao dengan putus asa pulang sendirian, mengenang penyiksaan Tin Ho padanya. Selama periode ini, dia akhirnya mengambil keputusan. Tin Ho secara bersamaan menyinggung mantan istri dan istri saat ini, menjadi orang yang kesepian. Untungnya ibunya telah dipindahkan dari unit perawatan intensif ke kamar rawat biasa, yang akhirnya menghibur hatinya yang gelisah. Hai Tam khawatir Tin Ho tidak akan menyerah. Sangat mungkin dia akan menggunakan cara-cara licik untuk memperebutkan hak asuh Xiao M. Untuk keamanan, dia memutuskan untuk segera pindah rumah. Im khawatir tidak bisa akur dengan kedua anak Trin DCH. Hai Tam menghibur gadis kecil itu bahwa dia tidak perlu memaksakan diri. Dia hanya perlu hidup seperti sebelumnya dengan Xiao M. Saat ini Trin DCH sedang menggunakan cara bercerita untuk meminta kedua putrinya bergaul dengan Im dan Xiao M. Kedua putrinya secara lahiriah setuju, tetapi dalam hati tidak ingin berbagi cinta ayahnya dengan orang lain. Trin DCH sama sekali tidak tahu niat kecil putrinya. Dia dengan bangga mengirim pesan kepada Hai Tam, membual bahwa dia telah menyelesaikan masalah putrinya. Hai Tam mengerti bahwa kedua anak itu tidak semudah itu ditangani, tetapi juga tidak tega memadamkan semangatnya. Pada hari pindahan, ayah mertua melihat Trin DCH sibuk di lantai atas, dan turun untuk membantu sedikit secara simbolis. Dia bahkan berinisiatif memperkenalkan KL tentang fasilitas di sekitar apartemen. Ibu mertua yang melihat adegan ini dari lantai atas merasa cemburu, karena dia terlalu antusias dengan wanita tua cantik itu. Saat makan, dia dengan marah merebut mangkuk nasi dari tangannya. Dia menyalahkannya dan Dudu yang sedang mogok makan, membuat orang tidak bisa berhenti khawatir. Berbicara tentang Dudu, Trin DCH tidak ingin keluarganya tidak tenang karena Dudu mogok makan, jadi dia berinisiatif membujuk Dudu. Dia melihat sisa kulit udang di meja dan di lantai, menyadari Dudu telah makan diam-diam, dia merasa kekhawatirannya sedikit berlebihan. Melihatnya akan keluar, Dudu buru-buru menghentikan Trin DCH, dia memintanya untuk memihak dirinya dan membantu meyakinkan orang tuanya, karena dia sangat menyukai pekerjaan itu. Keluarga Hai Tam baru saja pindah ke rumah baru, malam pertama mereka tinggal, keempat anak itu malah bertengkar di balkon karena memamerkan mainan. Sahabatnya khawatir jika terus-menerus seperti itu, akan memengaruhi hubungan antara Hai Tam dan Trin DCH, tetapi Hai Tam sama sekali tidak memedulikan hal ini.
Dia berpikir bahwa anak-anak tidak akan selalu bertengkar seperti itu. Mungkin suatu hari mereka akan rukun bermain bersama. Apalagi dia dan Trin DCH sudah siap menghadapi segala situasi, sama sekali tidak akan berkecil hati karena masalah kecil ini. Menunggu anak-anak tertidur satu persatu, pasangan itu diam-diam berkencan di balkon. Karena komunikasi tidak nyaman, Trin DCH memberi isyarat kepada HTAM untuk datang ke rumahnya. Keduanya dalam hati mengerti apa artinya ini. Sebelum bertemu, keduanya mempersiapkan diri dengan cermat. Setelah semuanya selesai, HTAM diam-diam menyelinap ke rumah Trin DCH, dengan santai duduk di tempat tidur Trin DCH, yang sebelumnya telah dipendam berkali-kali. Kali ini keduanya akhirnya menyatu secara mendalam, baik fisik maupun mental, menunggu sampai keduanya bangun sambil berpelukan, mendengar putri Trin DCH mengetuk pintu di luar, agar tidak ketahuan. Trin DCH buru-buru mengajak putrinya untuk membersihkan diri. HTAM memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap pulang, tidak seperti HTAM yang sedang tenggelam dalam kebahagiaan. Tin Ho telah jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Ibu Tin Ho bangun dari rumah sakit. Dia bersikeras meminta putranya pulang untuk beristirahat. Tin Ho telah berjaga di rumah sakit selama berhari-hari. Tubuh dan pikirannya sudah lama kelelahan. Dia duduk di mobil mabuk berat. Saat ini dia terhuyung-huyung masuk ke rumah. Siapa sangka dia melihat Xiao Qiao sedang menarik koper bersiap untuk pergi. Mabuknya naik ke otak. Dia langsung mempertanyakan Xiao Qiao. Apakah dia akan mencari pria lain? Tin Ho yang terprovokasi oleh perkataan itu kehilangan akal. Dia secara paksa menyeret Xiao Qiao ke kamar untuk memperbaikinya. Ketika dia mengetahui fungsi fisiologisnya telah kembali normal, dia bersemangat. Tetapi saat ini dia melihat Xiao Qiao sudah pingsan. Xiao Qiao mengalami pendarahan hebat dan dibawa ke UGD. Paman yang menerima kabar itu marah tak terkendali. Dia memukuli Tin Ho habis-habisan. Tin Ho tahu bahwa perilakunya benar-benar lebih buruk dari binatang. Dia menyesali bahwa 1 menit impulsif telah menyebabkan bencana sebesar itu. Dokter operasi mengumumkan bahwa nyawa Xiao Qiao telah terselamatkan. Hanya saja setelah ini dia tidak akan bisa hamil lagi. Qian Hao menunggu keluarga Xiao Qiao pergi sebelum berani mengunjungi Xiao Qiao. Dia menyesal karena mabuk dan menyakiti Xiao Qiao, lalu membela diri dengan mengatakan itu adalah takdir yang membantu mereka menyingkirkan bayi yang tidak seharusnya ada. Sekarang keduanya dianggap sudah berdamai. Dia memohon Xiao Qiao untuk memaafkannya, berharap mereka bisa kembali bersama dan menjalani hidup bersama. Xiao Qiao dengan lembut membelai wajahnya, berterima kasih padanya karena telah menyakitinya berkali-kali. Dia merasa sakit, dan akhirnya tidak lagi mencintainya. Qian Hao melihat ekspresi tegas Xiao Qiao dan sangat menyesal. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangannya. Seorang wanita yang sepenuhnya mencintainya, di bawah perawatan penuh kasih ibunya, suasana hati Xiao Qiao semakin membaik. Dia menyatakan niatnya untuk bercerai kepada ibunya. Dia khawatir dia tidak akan bisa hamil di masa depan, dan takut akan sulit untuk menikah lagi. Ibunya menghiburnya bahwa kesehatan adalah yang terpenting. Setelah berpisah dari Qian Hao, ibunya akan membawanya ke luar negeri untuk melihat pria berambut pirang bermata biru, mengalami cinta bebas tanpa harus khawatir tentang masalah rahim. Sikap santai ibunya membuat Xiao Qiao merasa jauh lebih baik. Tepat pada saat ini, teman darinya Tian yang mengirim pesan, menanyakan kabarnya baru-baru ini. Xiao Qiao kemudian curhat kepada Tiannya, merasa benar-benar kehilangan harapan pada pernikahannya. Tiannya segera mengiriminya amplop merah berisi 5,2 yuan, dan menggodanya untuk membeli segelas teh susu pertama di musim gugur. Ibunya melihatnya terus mengobrol dan mengambil telepon untuk melihat siapa orang di seberang sana. Kemudian, dengan pemikiran bahwa bodoh jika tidak menerima amplop merah, dia menerimanya. Tapi tak lama kemudian Tian yang mengirim pesan suara, mengundang Xiao Qiao untuk berinvestasi. Ibunya segera menyadari bahwa ini adalah modus penipuan yang familiar. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa Tiannya adalah penipu yang licik. Xiao Qiao buru-buru menjelaskan bahwa Tiannya telah sangat menghiburnya ketika dia kecewa dan sedih. Dia memberitahu ibunya untuk menyimpan lebih banyak hal baik di dalam hatinya. Jangan menganggap orang lain begitu jahat. Sang ibu, agar dia bisa melihat dengan jelas hati manusia yang kejam, dan juga ingin membuktikan bahwa semakin berhenti semakin pahit. Dia segera mentransfer 5.000 yuan kepada Tiannya. Kelompok penipu setelah menerima uang itu langsung menarik kegirangan. Semua orang menghentikan pekerjaan yang sedang mereka lakukan, mulai berpesta pora. Pada saat yang sama, Qian Hao menutupi luka di wajahnya lalu pergi mengunjungi ibunya. Ibunya bertanya tentang kondisi Xiao Qiao. Setelah melewati gerbang neraka ini, dia akhirnya mengerti. Di kemudian hari, orang yang bisa selalu berada di sisi Qian Hao pada akhirnya tetaplah Xiao Qiao.
Dia juga berjanji setelah keluar dari rumah sakit pasti akan memperlakukan Xiao Qiao lebih baik. Qian Hao dalam hati merasa sangat pahit, sama sekali tidak berani memberitahu ibunya bahwa Xiao Qiao telah meninggalkannya. Ayahnya melihat Qian Hao terluka di wajah, lalu memanggilnya keluar untuk berbicara empat mata. Qian Hao jujur mengatakan bahwa dia dipukul oleh paman Xiao Qiao. Selain itu, Xiao Qiao telah mengajukan gugatan cerai. Ayahnya melihat Xiao Qiao sepenuhnya mencintai Qian Hao, pasti tidak tega bercerai dengannya. Qian Hao mencemooh diri sendiri, saat kecil dia sangat membenci ayahnya, tidak menyangka sekarang dia hidup persis seperti ayahnya. Kehilangan dua wanita yang benar-benar mencintainya, ini semua karena ulahnya sendiri. Dalam hati ayahnya mengerti, Qian Hao dalam keluarga tidak pernah melihat orang tuanya saling mencintai. Pada dasarnya dia belum belajar bagaimana mencintai orang lain, hanya saja sekarang kesalahan telah terjadi. Semuanya sudah terlambat. Qian Hao tidak berani menceritakan hal ini kepada ibunya. Ibunya tidak tahu cerita ini, jadi dia beralasan tubuhnya tidak sehat, bersikeras ingin Qian Hao membawa Xiaomi. Qian Hao untuk memenuhi keinginan ibunya, telah pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput Xiaomi. Hasilnya tiba-tiba mengetahui Xiaomi telah pindah sekolah, dia langsung marah dan langsung menyerbu rumah Hai Tam memukul pintu dengan keras untuk menuntut penjelasan. Tapi meskipun dia memukul seperti apa di dalam rumah sudah kosong, dia kembali menelepon Hai Tam. Begitu tersambung dia langsung memarahi habis-habisan, menyalahkan Hai Tam karena menyembunyikan kepindahan sekolah Xiaomi darinya. Hai Tam membalas, alasan dia melakukan itu semua adalah karena terakhir kali dia hampir kehilangan Xiaomi. Jika ingin bertemu Xiaomi, dia harus menandatangani perjanjian terlebih dahulu, dengan membagi setengah dari harta pranikah kepadanya. Qian Hao tidak menyangka, Hai Tam yang dulu dipermainkannya, sekarang menjadi begitu realistis dan cerdik. Dia tidak ingin menyetujui persyaratan yang diajukan Hai Tam, tetapi sekarang bahkan di mana Hai Tam tinggal pun dia tidak tahu. Apalagi bermimpi bisa bertemu Xiaomi. Hai Tam meninggalkan kata-katanya lalu berbalik pergi. Setelah beberapa saat bermesraan dengan Chen Yi, keduanya mencapai kesepakatan. Dari segi ekonomi, pengeluaran besar akan dibagi dua, pengeluaran kecil bisa lebih fleksibel. Dari segi emosional, Chen Yi terus terang mengatakan bahwa dia dan istrinya memiliki perasaan yang dalam, dan akan selalu menyimpan tempat untuk istrinya di hatinya. Dia berharap Hai Tam tidak keberatan. Hai Tam dengan murah hati menyatakan bahwa dia tidak hanya tidak keberatan, tetapi dia juga cukup mengagumi perasaan tulus dan murni mereka. Baginya, 80% keharmonisan dalam hidup, ditambah 20% kesukaan sudah cukup. Dia tidak akan meminta Chen Yi untuk melupakan istrinya dan hanya ada dia di hatinya. Lain kali dia masih bisa pergi berziarah ke makam istrinya bersama Hai Tam. Chen Yi sangat berterima kasih atas pengertian Hai Tam. Dia mencium tangan wanita itu dengan penuh kasih sayang. Masalah ekonomi dan emosional semuanya telah terselesaikan dengan lancar. Sekarang hanya tinggal masalah keharmonisan antar anak-anak. Keempat anak itu langsung menunjukkan permusuhan begitu bertemu. Ini membuat Hai Tam sakit kepala tiada henti. Chen Yi dengan percaya diri mengatakan bahwa dia memiliki keterampilan tersembunyi. Dia pasti bisa membuat keempat anak ini rukun. Chen Yi memiliki identitas rahasia, yaitu pemimpin kelompok ibu menyusui. Selama bertahun-tahun dia telah mengumpulkan dan mengelompokkan banyak pendapat tentang membesarkan anak dalam kelompok itu. Saat ini, dia berpendapat bahwa menghadapi hubungan yang bermusuhan antara keempat anak, mereka harus menerapkan metode perlakuan dingin. Terkadang semakin tidak diizinkan bermain bersama, mereka semakin ingin tahu satu sama lain. Hai Tam mengetahui identitasnya, fokusnya tidak lagi pada anak-anak, melainkan beralih memikirkan cara memanfaatkan sumber daya ini dengan baik. Dia mengatakan bahwa dia berencana membuka toko roti di lokasi konstruksi, jadi dia ingin dia membantu berpromosi di grup ibu menyusui. Chen Yi langsung setuju. Mengenai masalah anak-anak, mereka juga mencapai kesepakatan. Keempat anak itu masih saling berhadapan saat bertemu. Kak Lei sangat khawatir. Hai Tam dan Chen Yi sama sekali tidak peduli, juga tidak pernah menasihati. Keduanya membuat tali penarik di tengah balkon. Mereka akan melalui tali ini untuk bertukar berbagai makanan lezat. Orang yang disukai ada tepat di samping, bisa bertemu kapan saja, dan tetap menjaga keutuhan dua keluarga kecil. Mereka merasa sangat puas dengan kondisi kehidupan ini. Sementara Qian Hao sendirian untuk menemukan alamat rumah baru Hai Tam. Dia harus menghitung dengan cermat. Dia datang ke sekolah mencari dami, dan memberikan 200 yuan. Ingin mencoba menggunakan uang ini untuk membujuk dami agar memberitahu alamat rumah baru.
Gadis kecil itu dengan tegas mengatakan bahwa ibunya sudah lama memerintahkan untuk tidak membocorkan alamat rumah baru. Qian Hao tidak mudah menyerah. Dia diam-diam bersembunyi di dekat sekolah, menunggu Kak Lei menjemput Dami pulang sekolah. Setelah mereka naik bus pulang, dia buru-buru mengikuti. Namun baru setengah jalan, Paman Xiao Qiao tiba-tiba menelepon. Memerintahkan dia untuk menunggu sampai Xiao Qiao keluar dari rumah sakit, lalu keduanya langsung pergi ke kantor urusan sipil untuk mengurus perceraian. Qian Hao dalam hati masih ingin mendapatkan pengampunan Xiao Qiao, tidak ingin bercerai begitu saja. Tapi paman itu mengancamnya jika dia tidak setuju. Dia akan menggunakan segala cara untuk membuatnya tidak bisa hidup tenang di sini lagi. Paman itu dengan marah menutup telepon. Qian Hao baru sadar saat itu, ketika dia mendongak, bus itu sudah lama menghilang. Xiao Qiao khawatir Qian Hao tidak mau bercerai. Sementara ibunya sangat percaya pada kemampuan kerja pamannya. Dia menasihati Xiao Qiao untuk tenang dan tidak terlalu terburu-buru. Beberapa hari ini, ibunya masih menyamar sebagai Xiao Qiao mengobrol dengan Tiannya. Dia berbohong bahwa keluarganya tidak kekurangan uang. Jika keuntungan investasi cukup tinggi, dia tidak masalah menginvestasikan puluhan hingga ratusan ribu yuan. Para penipu yang serakah mendengar itu langsung mentransfer 10.000 yuan. Di antaranya 5.000 adalah modal awal, 5.000 sisanya adalah keuntungan investasi. Ibunya berhasil melakukan penipuan balik seperti itu. Setelah itu, dia menghapus WeChat Tiannya. Dia juga berpesan kepada Xiao Qiao agar di kemudian hari lebih berpikir matang saat bertindak. Jangan mudah percaya pada siapapun. Pada hari Xiao Qiao keluar dari rumah sakit, Xiao Qiao bersama keluarganya pergi ke pengadilan. Qian Hao juga datang tepat waktu. Keduanya menandatangani surat permohonan cerai. Tinggal menunggu masa mediasi cerai selama 30 hari berlalu, maka mereka bisa resmi menerima surat cerai. Setelah keluar dari pengadilan, Qian Hao meminta untuk melihat Xiao Qiao menari untuk terakhir kalinya. Xiao Qiao kemudian menari dengan anggun di atas rumput. Air mata berlinang di mata Qian Hao. Pernah mencintai, pernah membenci, juga pernah terjerat. Tapi sekarang keduanya akhirnya harus berpisah sepenuhnya. Setelah menyelesaikan urusan terkait perceraian, Qian Hao kembali berlari ke gerbang sekolah untuk mencegat Hai Tam. Dia memohon untuk berbicara berdua dengannya. Hai Tam tetap dengan perkataan itu. Qian Hao setuju dengan perjanjiannya barulah berbicara tentang bertemu anak. Qian Hao menyerahkan perjanjian yang telah disiapkan. Di dalamnya tertera jelas bahwa jika dia dengan sengaja membawa Xiaomi pergi, maka perjanjian perceraian yang telah ditandatangani sebelumnya akan batal. Dia harus membagi setengah rumah untuk Hai Tam. Hai Tam benar-benar tidak menyangka dia akan menyetujui syarat seperti itu. Qian Hao mencemooh dirinya sendiri. Ibunya sekarang sakit parah, Xiao Qiao juga bercerai dengannya. Tanpa kedua orang ini, memiliki rumah pun tidak ada gunanya. Hai Tam tidak mau mendengarkan keluhannya. Dia meminta Qian Hao membawa perjanjian itu ke notaris. Di sisi lain, kelompok penipu kembali mentransfer 10.000 yuan kepada Xiao Qiao. Mereka mengira Xiao Qiao telah sepenuhnya dicuci otaknya, dan sedang bersiap untuk melancarkan serangan besar untuk menipu lebih banyak uang. Tak disangka, saat mengirim pesan, mereka malah menemukan bahwa mereka telah dihapus oleh Xiao Qiao. Pada saat genting, ketua kelompok menyelipkan selembar kertas kepada anggota kelompok. Sangat cepat Qian Hao menerima permintaan pertemanan dari para penipu. Mereka juga mengancam bahwa di tangan mereka ada kelemahan istrinya. Qian Hao penuh kecurigaan segera menambahkan teman dengan pihak lawan. Para penipu menggunakan cara licik, menggunakan teknologi pengubah wajah untuk mengganti wajah pemeran utama wanita dalam video sensasional menjadi wajah Xiao Qiao. Dari sana, mereka mengancam Qian Hao untuk menyerahkan 300.000 yuan untuk membeli video ini. Jika tidak, para penipu akan mengirimkan video tersebut kepada teman dan kerabat mereka. Setelah menonton video, Qian Hao salah mengira para penipu adalah pria yang membuat Xiao Qiao hamil. Dia buru-buru menghubungi Xiao Qiao, ingin membahas cara penyelesaian dengannya, tetapi dia malah menemukan bahwa dia telah diblokir oleh Xiao Qiao. Pada dasarnya tidak bisa menghubunginya, Qian Hao memutuskan untuk sementara waktu tidak memedulikan masalah pusing ini lagi. Karena ibunya sudah pulang dari rumah sakit, dia sekarang harus fokus merawat ibunya. Dia juga mengatakan ada metode pengobatan baru di luar negeri. Demi pengobatan ibunya yang lebih baik, dia telah mengundurkan diri dan sedang menjual rumah. Setelah semuanya siap, mereka akan diam-diam membawa Xiaomi ke luar negeri untuk tinggal. Awalnya ibunya merasa, membawa Xiaomi pergi diam-diam seperti itu tidak pantas. Tetapi ketika memikirkannya lagi,
Anak-anak mengikuti ayah mereka dan tinggal bersama ayah mereka adalah hal yang wajar, tetapi dia mulai khawatir tentang anak Xiao Qiao. Karena sudah sejauh ini, Qian Hao tidak menyembunyikan apapun lagi. Dia terus terang kepada ibunya bahwa dia telah bercerai dengan Xiao Qiao, dan bayi dalam kandungan Xiao Qiao sama sekali bukan anaknya. Ibunya sangat terkejut mendengar berita ini, dia menangis, mengatakan bahwa dia sudah lama tahu Xiao Qiao bukanlah tipe wanita yang baik-baik. Di sisi Hai Tam, dia berhasil menerima perjanjian yang sudah disahkan, dengan keuntungan seperti itu di tangannya. Dia merasa Qian Hao mungkin tidak akan berani bertindak sembarangan lagi. Dia sama sekali tidak menyangka, Qian Hao yang nekat sedang berencana diam-diam membawa Xiaomi ke luar negeri. Sementara itu, toko rotinya juga telah dibuka dengan lancar, pelanggan berdatangan tiada henti. Bisnis sangat berkembang, satu-satunya penyesalan adalah Cheng Yi telah menghabiskan cutinya dan harus kembali bekerja di perusahaan. Dia tidak bisa datang sendiri ke lokasi untuk merayakan pembukaan toko roti. Anggota tim Cheng Yi semuanya telah mengetahui bahwa perusahaan ingin memecat seluruh tim. Semua orang sangat mendukung Cheng Yi untuk memperjuangkan hak semua orang. Namun, di dalam tim muncul seorang pengkhianat. Pengkhianat ini selalu memantau setiap tindakan Cheng Yi. Apapun itu dilaporkan secara detail kepada direktur. Direktur ingin bekerja sama dengan Departemen SDM untuk memaksa Cheng Yi menandatangani perjanjian non-kompetisi untuk mempersulit Cheng Yi agar tidak bisa bekerja untuk perusahaan sejenis setelah berhenti, sehingga membatasi perkembangan Cheng Yi. Tetapi wanita itu tidak tahu bahwa, setelah berpikir matang, Departemen SDM telah mengajukan tawaran kepada Cheng Yi. Mereka berencana memecat direktur agar Cheng Yi menggantikan posisi direktur. Meskipun direktur setiap hari tidak konsisten, selalu ingin memeras nilai guna Cheng Yi. Tetapi Cheng Yi, karena menghargai direktur sebagai orang yang membimbingnya masuk ke profesi ini, dia tiba-tiba berada dalam posisi yang dilematis. Cheng Yi mengernyitkan dahi, malam harinya ketika Hai Tam bertemu dengannya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa hari itu adalah ulang tahun Cheng Yi. Cheng Yi bilang dia belum pernah merayakan ulang tahun. Hai Tam mencari sendiri sekardus mie instan kedaluarsa di rumah, lalu menggunakannya sebagai mie panjang umur untuk merayakannya. Hai Tam melihat Cheng Yi belakangan ini banyak pikiran. Dia bertanya apakah dia sedang pusing karena pekerjaan? Cheng Yi curhat bahwa dia dan perusahaan lamanya dulu punya masalah, tapi tiba-tiba mereka menawarkan kenaikan gaji dan promosi kepadanya. Jika dia memilih pergi ke perusahaan baru, dia tidak bisa membawa karyawan lama, hal ini membuatnya kesulitan. Hai Tam terus terang menyarankan jangan percaya pada janji kosong kapitalis, apa yang ada di tanganlah yang merupakan keuntungan nyata. Cheng Yi tiba-tiba tercerahkan, sebelum pergi dia mencium dahi Hai Tam dengan penuh kasih sayang. Hai Tam baru saja akan membalas ciumannya ketika keempat anak tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Dia dengan cepat menekan kepala Cheng Yi berpura-pura sedang mencabut uban. Keesokan harinya Qian Hao membawa kedua anak itu pulang ke rumah ibunya. Seluruh keluarga mengerumuni Xiaomi bertanya dengan penuh perhatian, hanya Dami yang diabaikan. Ibu Qian Hao semakin memanjakan Xiaomi, terus-menerus memberinya permen. Dami berbicara untuk menasihati tetapi malah dimarahi balik oleh neneknya. Qian Hao mematuhi prinsip menyenangkan ibunya adalah yang terpenting, jadi dia memerintahkan Dami untuk menuruti keinginan neneknya. Dia menekankan membawa anak itu adalah untuk menyenangkan neneknya. Ayah Qian Hao menganggap Dami benar, tidak boleh terlalu memanjakan Xiaomi. Qian Hao lalu diam-diam berkata kepada ayahnya, dia berencana membawa ayah, ibu, dan Xiaomi kabur ke luar negeri. Sekarang memanjakan Xiaomi adalah agar anak itu lengah. Demi kemudahan membawa pergi, ayahnya dengan marah memarahinya karena kehilangan kemanusiaan. Dia menunjukkan Hai Tam sama sekali tidak akan tinggal diam. Tapi Qian Hao berargumen dengan fasih, mengatakan bahwa selama ibunya senang, dia akan melakukan apa saja. Selain itu, begitu sampai di luar negeri, Hai Tam sama sekali tidak akan bisa menemukan mereka. Ayahnya marah karena ibu dan anak itu terus melewati batas. Dia khawatir pada akhirnya dia akan menanggung akibatnya sendiri. Qian Hao mengantar kedua anak itu pergi lalu menerima pesan dari para penipu. Pihak lawan meminta transfer 300.000 yuan dalam waktu 10 menit. Jika tidak, video Xiao Qiao akan diunggah ke internet. Qian Hao tidak ingin kehilangan uang dan takut kehilangan muka. Saat dia ragu-ragu, para penipu melihat dia tidak menjawab. Mereka berinisiatif menawarkan untuk mengurangi jumlah uang. Tak disangka setelah pesan dikirim, dia malah menerima 300.000 yuan dari Qian Hao. Para penipu bersorak gembira. Qian Hao yang malang baru melihat pesan itu setelah mentransfer uang. Ketika dia menyadari dirinya ditipu, dia marah memukul dada dan menghentakkan kaki.
hanya bisa menghibur diri bahwa uang pergi diganti orang. Akhir-akhir ini Hai Tam sering membawa anaknya ke rumah Qian Hao. Dami menolak turun dari mobil karena tidak suka suasana di rumah neneknya. Ketika Qian Hao menggendong Xiaomi turun dari mobil, dia bertanya pada Hai Tam. Bisakah mereka menikah lagi agar anak-anak memiliki keluarga yang utuh? Setelah Hai Tam menolaknya dengan tegas, dia langsung membawa Xiaomi untuk membuat visa. Bertekad untuk membawa Xiaomi ke luar negeri. Saat Hai Tam sedang bekerja di toko roti, dia terkejut melihat Xiao Qiao datang meminta maaf. Xiao Qiao meminta maaf atas luka di masa lalu. Sekaligus memberinya sebuah USB. Di dalamnya ada rekaman obrolan antara dia dan Qian Hao. Selama masa pernikahan juga terekam lengkap rencana penipuan rumah oleh Qian Hao. Bukti ini membantu Hai Tam bisa menuntut kembali harta yang berhak didapatkannya. Juga membuatnya teringat akan luka dalam pernikahannya. Dia bersandar di bahu Cheng Yi menunjukkan sedikit kelemahan. Cheng Yi diam-diam berada di sampingnya. Malam itu dia juga secara khusus membuatkan makanan gorengan kesukaannya. Dia menyatakan bahwa meskipun dia memilih melepaskan masa lalu atau menuntut keadilan, dia akan tetap mendukungnya. Pada saat yang sama, Cheng Yi juga telah membuat keputusan dalam pekerjaannya. Direktur setelah mengetahui bahwa perusahaan ini memecatnya dan membiarkan Cheng Yi menggantikan posisinya. Dia kemudian membawa uang tunai untuk menyuap Cheng Yi berharap dia menghormatinya. Pada saat yang sama, dia menyebutkan bahwa ketika perusahaan ingin memecat Cheng Yi, dia sendiri sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya. Hanya saja akhirnya terpaksa mengikuti instruksi perusahaan. Cheng Yi tahu betul bahwa dalangnya adalah perusahaan yang tidak memiliki visi jauh ke depan. Oleh karena itu dia mengundang direktur untuk pindah ke perusahaan baru bersama. Dia berharap ketika sampai di tempat baru keduanya bisa melupakan perselisihan. Bekerja dengan serius, dia juga menasihati direktur untuk berpikir matang. Waktu mediasi 30 hari telah berakhir. Xiao Qiao dan Qian Hao datang ke pengadilan dan berhasil menerima surat cerai. Sebelum berpisah Qian Hao berkata kepada Xiao Qiao. Dia telah membantunya mengurus video dan foto yang tidak pantas itu. Anggap saja sebagai bagian dari perasaan terakhir mereka. Xiao Qiao bingung melihat Qian Hao mengeluarkan video yang dikirim para penipu. Baru dia menyadari bahwa itu adalah video gabungan. Tidak disangka Qian Hao yang cerdik seumur hidupnya malah kalah di tangan para penipu. Kehilangan 300.000 yuan, ibu dan anak Xiao Qiao akan pergi ke luar negeri. Dia memohon pamannya untuk menghargai fakta bahwa Qian Hao telah kehilangan 300.000 yuan untuknya. Di kemudian hari dalam pekerjaan, jika tidak bisa membantu Qian Hao, setidaknya jangan menjatuhkan batu ke sumur. Tapi dia tidak tahu bahwa Qian Hao juga berniat pergi ke luar negeri. Setelah menjemput Xiaomi dari Hai Tam, keluarga Qian Hao mengepak barang-barang mereka menuju bandara. Xiaomi melihat mobil penuh barang bawaan. Anak laki-laki itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ingin menggunakan jam tangan ponselnya untuk menelepon Hai Tam. Tapi dia malah dipegang erat oleh Qian Hao. Xiao Qiao juga tiba di bandara ketika melihat nama Xiaomi dalam informasi pemesanan tiket Qian Hao. Di situs web pemesanan, dia merasa aneh sehingga dia langsung menelepon Hai Tam untuk melaporkan situasinya. Hai Tam sedang bermain di lapangan bola bersama Cheng Yi. Ketika mendengar berita itu, tangan dan kakinya langsung mati rasa. Cheng Yi menyerahkan 3 anak kepada Bibi Li. Dia dengan cepat membawa Hai Tam ke bandara. Hai Tam menyalahkan dirinya sendiri dan menampar dirinya sendiri. Cheng Yi dengan cepat menghubungi stasiun radio bandara untuk mencari Xiaomi. Saat ini Xiaomi menangis dan menolak naik pesawat bersama Qian Hao. Ketika Qian Hao sedang mencari cara untuk mengendalikan anak itu, seorang petugas datang. Xiaomi dengan cerdik berteriak keras bahwa Qian Hao adalah seorang pedagang manusia. Petugas segera mengendalikan Qian Hao. Hai Tam dan Cheng Yi juga tiba tepat waktu. Hai Tam memeluk erat Xiaomi. Dia memutuskan untuk tidak lagi berbelas kasihan pada Qian Hao. Dia menyerahkan bukti yang diberikan Xiao Qiao ke pengadilan, meminta pembagian ulang harta sebelum bercerai. Akhirnya dia mendapatkan setengah dari rumah itu sesuai keinginannya. Setelah kejadian ini, Qian Hao yang berbakti pada akhirnya tidak bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Setelah ibunya meninggal, dia tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan Hai Tam. Di sisi Cheng Yi juga telah pindah ke perusahaan baru bersama direktur. Keduanya bekerja sama dengan baik dan pekerjaan berjalan lancar. Setelah masa pergaulan ini, keempat anak telah membangun persahabatan yang mendalam. Dua keluarga bersatu menjadi satu rumah, hidup bersama dengan sangat gembira dan ramai. Sementara itu, Hai Tam dan Cheng Yi setelah melalui banyak cobaan tidak lagi puas hanya menjadi rekan kerja.
Akhirnya mereka mendaftar pernikahan dan menjadi keluarga sungguhan. Hai TAM melalui banyak pasang surut dalam hidup. Akhirnya mendapatkan kehidupan bahagia bersama keluarga dan kekasih. Film berakhir. Cukup sampai di sini hari ini. Selesai, semoga semua suka dan berkomentar. Dadah.